Api di Bukit Menoreh. Cerita, Esa Mintarja. Audiobook, novel silat. Bab 406. Sejenak kemudian, maka mereka pun telah bersiap pergi ke tempat yang akan ditentukan oleh Agung Sedayu. Ketika mereka meninggalkan regol halaman rumah, Agung Sedayu berpesan. Hati-hatilah Gelagah Putih. Kau sendiri yang harus melindungi seisi rumah ini. Gelagah Putih mengangguk-angguk. Ia sadar bahwa tanggung jawabnya menjadi besar. Tetapi Gelagah Putih tidak dapat mengingkarinya. Apalagi orang-orang yang harus dilindunginya serba sedikit memiliki kemampuan untuk menjaga diri mereka masing-masing. Bahkan Sekar Mirah yang menuntun Rara Wulan dalam olah kanuragan itu, sengaja atau tidak sengaja telah meningkatkan kemampuannya pula, karena ia hampir setiap hari berada di sanggar setelah pekerjaannya selesai dengan atau tidak dengan Rara Wulan, sambil menunggu Agung Sedayu pulang dari barak pasukan khusus. Sementara itu, Agung Sedayu telah membawa Wacana dan Sabung Sari ke lereng pegunungan yang jarang dikunjungi orang. Mereka menuju di dataran yang agak luas di sela-sela dua buah bukit kecil. Ki Jayaraga meskipun agak segan berjalan sambil menunduk di belakang mereka. Tetapi orang tua itu pun tidak mampu merubah keputusan kedua orang yang akan berperang tanding. Tetapi Ki Jayaraga berharap bahwa perang tanding itu akan berlangsung jujur dan tidak dibakar oleh perasaan semata-mata, sehingga perang tanding itu akan dapat diakhiri tanpa harus merenggut korban jiwa salah seorang di antara mereka. Ketika mereka sampai di tempat yang dimaksud oleh Agung Sedayu, ternyata langit sudah menjadi terang. Matahari bahkan sudah hampir menyingsing. Nah, berkata Agung Sedayu kemudian. Kami berdua akan menyaksikan perang tanding yang kalian maksud. Kalian adalah laki-laki yang bertanggung jawab atas perbuatan dan kata-kata kalian. Karena itu, maka perang tanding ini akan kalian hormati sebagai keputusan jantan. Siapa yang kalah akan mengaku kalah tanpa mendendam. Selanjutnya yang kalah akan memenuhi janji, tidak akan berhubungan lagi dengan Raras. Tentu saja dengan maksud yang khusus, karena persahabatan akan dapat saja berlangsung seterusnya. Apakah yang dimaksud dengan persahabatan akan dapat berlangsung seterusnya? Bertanya Wacana. Maksudku, berkata Agung Sedayu. Siapa yang kalah akan melepaskan niatnya untuk memperistri Raras. Bukankah jelasnya demikian? Tetapi apakah itu berarti bahwa yang kalah harus menyingkir dari Mataram dan tidak akan boleh bertemu lagi dengan Raras? Itu sama sekali tidak wajar. Perkenalan dan persahabatan dapat saja terjadi tanpa harus berniat memperistri seseorang. Dan niat itu terikat oleh janji yang telah kalian ucapkan. Siapakah yang menang dan siapakah yang kalah? Wacana nampaknya masih belum puas. Tetapi Agung Sedayu berkata, kami berdua bukannya saksi yang mati. Berbeda dengan bebatuan dan rerumputan yang menyaksikan perang tanding ini. Mereka tidak akan berbuat apa-apa meskipun kalian kemudian tidak menepati janji kalian. Tetapi kami tidak. Kami dapat setidak-tidaknya memperingatkan jika ada di antara kalian yang melanggar janji yang telah kalian ucapkan dalam perang tanding ini. Jika peringatan itu tidak kalian dengar, maka kami akan merasa terhina, karena kesaksian kami tidak berarti apa-apa. Nah, kalian tentu mengetahui maksud kami, karena kami bukan saksi-saksi hidup yang tidak berdaya. Baiklah, berkata Wacana. Aku setuju. Tetapi bagaimana dengan Sabung Sari? Aku tidak mempunyai syarat apapun. Aku hanya ingin kejelasan, siapakah yang terkuat di antara kita. Bahkan seandainya tidak ada seseorang yang bernama Raras sekalipun, jawab Sabung Sari dengan nada datar. Agung Sedayu menarik nafas dalam-dalam. Ia mengerti betapa Sabung Sari merasa tersinggung oleh sikap Wacana justru pada saat Sabung Sari menjauhi Raras. Demikianlah, maka sejenak kemudian Agung Sedayu pun telah mempersilahkan keduanya untuk bersiap. Katanya kepada Ki Jayaraga. Marilah. Kita mempunyai tugas yang sama sekali tidak menyenangkan hati kita. Tetapi keadaan kita untuk menjadi saksi tentu akan lebih baik daripada kita tidak menghiraukan sama sekali peristiwa ini. Ki Jayaraga mengangguk-angguk. Katanya, satu persoalan yang sangat aku benci. Pertengkaran karena seorang perempuan. Perempuan merupakan lambang masa depan kita, Ki Jayaraga, sahut Wacana. Dan hidupku hancur karena seorang perempuan, jawab Ki Jayaraga. Namun katanya kemudian, tetapi baiklah. Aku akan menjadi saksi yang baik. Bukan waktunya untuk mengenang masa laluku sendiri sekarang.
Terima kasih, desis Agung Sedayu. Lalu katanya kepada Wacana dan Sabung Sari. Bersiaplah. Kita akan mulai. Demikianlah, maka ketika matahari terbit, keduanya pun segera mempersiapkan diri. Fajar memang sudah lewat. Tetapi waktu memang masih cukup panjang. Bahkan seandainya tidak cukup sehari, maka perang tanding itu dapat berlangsung sehari semalam, atau 2 atau 3 hari sekalipun. Wacana dan Sabung Sari telah berdiri berhadapan. Sejenak kemudian mereka mulai bergeser selangkah-selangkah. Karena masing-masing sama sekali belum mengetahui tingkat kemampuan lawan mereka, maka mereka pun nampak berhati-hati. Agung Sedayu dan Ki Jayaraga memang menjadi berdebar-debar. Mereka menyadari bahwa keduanya memiliki ilmu yang tinggi, sehingga keduanya nampak sangat yakin akan dirinya. Setelah bergeser beberapa langkah, maka Wacana pun mulai menyerang. Meskipun hanya sekedar untuk memancing lawan, namun ayunan tangannya telah menggetarkan udara di sekitarnya. Sabung Sari bergeser melangkah surut. Sentuhan getaran udara itu semakin mengingatkannya bahwa ia tidak boleh tergesa-gesa. Dengan langkah-langkah pendek, keduanya memang mulai saling menyerang. Ketika kaki Wacana terjulur, Sabung Sari bergeser ke samping. Tangannya terayun mendatar mengarah lambung. Namun Wacana dengan cepat menggeliat sekaligus memutar tubuhnya bertumpu pada satu kakinya, sedang kakinya yang lain terayun menyambar ke arah kening. Sabung Sari melihat kesempatan yang terbuka. Sambil menjatuhkan dirinya ia menyapu kaki Wacana yang menahan berat tubuhnya, dengan cepat sekali. Wacana memang tidak sempat mengelak. Dibiarkannya kakinya disambar kaki Sabung Sari. Tetapi Wacana yang terjatuh justru berguling sekali menjauh. Dengan cepat ia telah melenting berdiri dan siap untuk menghadapi segala kemungkinan, hampir berbareng dengan Sabung Sari yang telah bangkit pula. Demikianlah, semakin lama perang tanding itu menjadi semakin cepat. Keduanya semakin meningkatkan kemampuan mereka selapis demi selapis. Agung Sedayu dan Ki Jayaraga menyaksikan perang tanding itu dengan dada yang berdebar-debar. Keduanya mampu meningkatkan kemampuan mereka sejalan dengan tataran ilmu mereka, sehingga sama sekali masih belum diketahui siapakah di antara mereka yang terbaik. Keduanya telah saling menyerang dan saling menangkis serangan-serangan yang kadang-kadang harus membenturkan kekuatan. Kaki kedua orang yang berperang tanding itu berloncatan di atas tanah berpadas di atas bukit. Sekali-sekali mereka melenting tinggi. Namun keduanya kemudian menyerang dengan tangannya yang menyambar. Seakan-akan dua ekor alap-alap sedang berlaga di udara. Tangan-tangan mereka yang kadang-kadang telentang seperti sayap-sayap yang kukuh. Sementara kaki-kaki mereka dengan garangnya menyambar ke sasaran yang lemah di tubuh lawan. Di langit matahari merangkak semakin tinggi. Sinarnya mulai terasa mulai memanasi tubuh. Keringat mulai mengalir di tubuh mereka yang sedang bertempur itu. Meskipun demikian tenaga mereka masih tetap utuh dan segar. Wacana memang sudah mendengar tentang kelebihan Sabung Sari. Apalagi dari Raras yang mengaguminya saat Sabung Sari itu melindunginya di dekat susukan Kali Opak. Bahkan seorang Tumenggung Reda pun tidak mampu menembus dinding pertahanannya. Dengan perang tanding itu Wacana dapat langsung mengetahui bahwa sebenarnya lah Sabung Sari adalah seorang yang berilmu tinggi. Sebaliknya, Sabung Sari pun setelah menjajagi kemampuan Wacana harus mengakui bahwa Wacana adalah seorang yang mempunyai kekuatan yang sangat besar dan keterampilan olah kanuragan yang tinggi. Anak muda itu mampu bergerak dengan cepat dan kadang-kadang tidak terduga. Dalam pada itu, Ki Jayaraga yang mengikuti perang tanding itu semakin lama menjadi semakin berdebar-debar. Beberapa lapis mereka meningkatkan kemampuan mereka, namun keduanya masih mampu saling mengimbangi. Jika mereka meningkatkan semakin tinggi, maka akhirnya mereka akan sampai ke puncak kemampuan mereka. Jika demikian, maka sulit bagi keduanya untuk tetap mengekang diri. Sebenarnya lah kedua anak muda itu semakin lama menjadi semakin meningkatkan ilmu mereka. Benturan-benturan yang keras mulai terjadi. Sekali-sekali Wacanalah yang terdesak surut. Namun pada kesempatan lain, Sabung Sarilah yang terdorong mundur. Agung Sedayu pun semakin lama menjadi semakin tegang. Sebagai seorang yang berilmu sangat tinggi, Agung Sedayu menjadi cemas atas perang tanding yang mencapai tataran ilmu yang semakin tinggi itu. Wacana memang memiliki kekuatan yang sangat besar. Tetapi Sabung Sari juga seorang yang mumpuni. Dengan demikian maka perang tanding itu memang tidak segera selesai.
Ketika matahari mendekati sampai ke puncak, maka keduanya masih bertempur dengan sengitnya. Desak-mendesak, serang-menyerang. Keduanya masih belum menunjukkan bahwa tenaga dan kemampuan mereka mulai menyusut. Ketika kemudian matahari mulai bergerak turun, Wacana tampak mulai gelisah. Ia masih belum melihat tanda-tanda bahwa ia akan dapat memaksa Sabung Sari mengakui kekalahannya, dan untuk selanjutnya tidak akan mendekati Raras. Ketika benturan-benturan kekuatan terjadi, maka Wacana masih merasakan betapa kekuatan Sabung Sari masih utuh sebagaimana mereka memulai dengan pertempuran itu. Berbeda dengan Wacana, maka ternyata Sabung Sari yang merasa tidak menyulut api perang tanding itu masih saja bertempur dengan wajar. Ia tidak digelisahkan oleh beban apapun juga dalam dirinya. Meskipun ketika ia memasuki arena perang tanding itu ia merasa direndahkan oleh Wacana dengan tantangannya yang menyinggung perasaan, namun Sabung Sari yang semakin mengenali kemampuan Wacana tidak terlalu didorong perasaannya untuk segera memenangkan perang tanding itu. Seandainya ia lebih banyak bertahan dan memelihara ketahanan wadak dan jiwanya untuk dipergunakan di saat-saat terakhir, rasa-rasanya itu sudah cukup. Yang penting baginya, ia tidak dapat dikalahkan oleh Wacana, cepat atau lambat. Tetapi Wacana ternyata dapat membaca isi dada Sabung Sari itu. Maka ia berusaha untuk memaksa Sabung Sari untuk bertempur dengan mengerahkan kemampuannya. Dengan gejolak di dalam jantungnya, maka Wacana semakin meningkatkan kemampuannya. Tataran demi tataran telah dipanjatnya, sehingga Wacana pun hampir sampai pada tataran akhir dari kemampuannya. Gerakannya menjadi semakin cepat. Tenaganya tidak semakin menyusut, tetapi justru menjadi semakin meningkat, sejalan dengan peningkatan tenaga dalam yang diungkapkannya dalam perang tanding itu. Dengan demikian maka Sabung Sari memang terpaksa mengerahkan kemampuannya pula. Ia tidak dapat membiarkan dirinya semakin terdesak, sementara ia masih memiliki kemampuan untuk melawannya, bahkan mengatasinya. Karena itu maka pertempuran itu menjadi semakin sengit. Benturan-benturan menjadi semakin kuat. Serangan-serangan dari kedua belah pihak yang menembus pertahanan lawannya pun menjadi semakin sering. Pertempuran yang semakin sengit itu memang telah menghisap tenaga kedua belah pihak. Keringat semakin deras terperas dari tubuh keduanya, sehingga pakaian mereka menjadi basah, seakan-akan mereka sedang bertempur di dalam air. Pada kulit tubuh mereka terasa nyeri dan sakit yang menggigit karena serangan-serangan lawan yang mampu menembus pertahanan masing-masing. Namun bagaimanapun juga Wacana masih belum dapat menundukkan Sabung Sari. Sabung Sari masih saja bertempur mengimbangi tataran kemampuan Wacana yang semakin meningkat itu. Kegelisahan Wacana menjadi semakin nampak. Juga pada tata geraknya. Serangan-serangannya memang menjadi semakin cepat. Tetapi sasarannya menjadi kurang mapan. Sabung Sari melihat kegelisahan itu. Namun Sabung Sari yang mempunyai pengalaman yang luas itu justru menjadi semakin berhati-hati. Ada dua kemungkinan yang dihadapinya. Jika Wacana kemudian sampai pada puncak kemampuannya maka ia akan dapat mengakui kekalahannya, atau justru anak muda yang sedang terseret arus perasaannya itu akan melepaskan ilmu andalan yang dimilikinya. Ternyata bukan hanya Sabung Sari sajalah yang kemudian menjadi semakin tegang menghadapi Wacana. Agung Sedayu dan Ki Jairaga pun berpendapat demikian. Dalam keadaan yang kalut itu, maka Wacana akan dapat kehilangan kendali, meskipun agaknya Sabung Sari justru mampu menguasai perasaannya, betapapun ia mulai tersinggung oleh sikap Wacana. Namun sementara itu keduanya masih bertempur dengan serunya. Wacana benar-benar telah mengerahkan kekuatan dan kemampuannya. Bahkan kemudian tenaga dalamnya pun telah diungkapkannya dalam pertempuran yang semakin sengit. Sabung Sari memang harus mengimbanginya. Serangan-serangan Wacana menjadi semakin keras dan kuat. Ketika Sabung Sari gagal menghindari serangan Wacana yang kuat sehingga serangan Wacana mengenai lambungnya, maka Sabung Sari telah terdorong beberapa langkah. Hampir saja ia kehilangan keseimbangan. Namun Sabung Sari menjatuhkan dirinya dan berguling beberapa kali ketika Wacana memburunya. Namun kemudian dengan cepat ia melenting berdiri. Hampir saja kakinya menginjak bibir tebing bukit, yang dapat menyeretnya bergulung ke dalam jurang. Namun Sabung Sari cepat bergeser. Ketika Wacana memburunya, justru Sabung Sarilah yang meloncat menyerang. Karena itu, maka ia pun segera menyilangkan tangannya di depan dadanya. Ternyata serangan Sabung Sari demikian kuatnya. Ketika kakinya membentur kedua tangan Wacana yang bersilang, maka Wacana itu pun terguncang. Tetapi sambil melangkah surut melangkah, Wacana pun segera bersiap.
Sebelah kakinya agak ke depan dan ditekuknya pada lututnya. Sedikit agak memiringkan tubuhnya, Wacana siap menerima serangan Sabung Sari berikutnya. Sabung Sari memang tidak langsung menyerang. Tetapi ia bergeser ke samping memperhitungkan arah. Namun Wacanalah yang menyerangnya dengan cepat. Tubuhnya berputar sedangkan kakinya terayun mendatar. Sabung Sari memang tidak mengelak. Ia membentur serangan itu dengan kedua tangannya yang merapat. Kakinya merenggang. Dibebankannya berat badannya sedikit ke depan. Benturan yang terjadi memang keras. Sabung Sari bergeser setapak mundur, sementara Wacana pun terguncang sesaat. Namun Wacana dengan cepat berdiri tegak. Tetapi ternyata Sabung Sari bergerak lebih cepat. Kakinya melangkah panjang ke depan. Sebelah tangannya menjulur lurus ke depan dengan kelima jari-jarinya yang terbuka merapat. Ujung jari-jarinya itu dengan kuat telah menekan lambung Wacana. Terdengar Wacana mengaduh tertahan. Sementara itu, Sabung Sari telah melangkah semakin dekat. Ketika Wacana sedikit terbungkuk oleh serangan jari-jari tangannya, maka dengan cepat Sabung Sari menghantam kening Wacana dengan punggung tangannya yang mengepal. Demikian kerasnya sehingga Wacana tergeser beberapa langkah ke samping. Namun ketika Sabung Sari memburunya, Wacana meloncat dengan cepat mengambil jarak. Sabung Sari tertegun sejenak. Ternyata Wacana mempergunakan kesempatan itu sebaik-baiknya untuk menyerang, meskipun dengan tergesa-gesa. Sabung Sari memang tidak menduga. Serangan Wacana datang begitu cepat seperti anak panah yang meluncur dari busurnya. Demikian deras dan kuatnya serangan itu, sehingga tubuh Wacana seakan-akan merupakan sepotong galah yang meluncur. Kedua kakinya yang menyambar mengarah ke dada Sabung Sari. Tidak ada kesempatan untuk mengelak. Yang dilakukan Sabung Sari kemudian adalah mengerahkan kekuatannya dengan dukungan tenaga dalamnya, yang sudah terbuka tanpa hambatan di dalam dirinya, pada kedua tangannya yang melindungi dadanya membentur serangan Wacana, yang dikerahkannya dengan segenap kekuatannya. Satu benturan yang sangat keras telah terjadi. Dorongan serangan Wacana benar-benar telah mengguncang pertahanan Sabung Sari, sehingga beberapa langkah ia terdorong surut. Bahkan hampir saja Sabung Sari kehilangan keseimbangannya. Namun meskipun terhuyung-huyung sesaat, Sabung Sari masih mampu bertahan. Dengan cepat ia pun telah tegak kembali untuk menghadapi segala kemungkinan. Sementara itu, kedua kaki Wacana yang merapat seakan-akan telah membentur bukit karang. Betapa sakit terasa menggigit tulang dan lututnya. Bahkan Wacana telah terpental surut dan jatuh terbanting di tanah, di dataran yang berbatu padas di antara bukit-bukit kecil itu. Wacana berguling beberapa kali untuk mengambil jarak. Namun kemudian dengan tangkasnya ia pun lelah meloncat bangkit berdiri. Tetapi demikian ia tegak, maka perasaan sakit pada tulang-tulangnya seakan-akan telah mematahkan perlawanannya. Wacana menggeram menahan kemarahan yang menyala di dadanya. Dipandanginya Sabung Sari yang masih berdiri tegak. Bahkan melihat keadaan Wacana, maka justru Sabung Sari menjadi semakin tenang. Menurut perhitungannya, maka ia akan mampu bertahan untuk tidak dikalahkan oleh Wacana, meskipun Sabung Sari itu merasa bahwa tenaganya memang mulai menyusut. Tetapi ia pun melihat bahwa keadaan Wacana agak lebih buruk daripada keadaannya. Tetapi Sabung Sari masih tetap berhati-hati. Ia masih belum membayangkan apa yang akan dilakukan oleh Wacana. Menilik sikapnya yang keras, maka ia tidak akan terlalu mudah untuk menyerah. Dalam pada itu, maka Wacana merasa bahwa ia tidak akan dapat mengalahkan Sabung Sari dengan tataran kemampuannya. Tetapi ia yang sudah menyulut perang tanding itu, tidak akan menyerah. Wacana sudah siap menghadapi keadaan yang paling buruk sekalipun dalam perang tanding itu. Ia pun merasa seandainya ia membuat lawannya terluka bahkan parah atau bahkan terbunuh, ia tidak dapat dipersalahkan. Karena itu, maka apa yang dicemaskan Sabung Sari itu pun terjadi. Wacana agaknya tidak mau begitu cepat mengakui kekalahannya setelah ia berhasil memaksa Sabung Sari untuk berperang tanding. Karena itu, ketika ia merasa bahwa dengan tingkat kemampuan di tataran tertingginya tidak mampu mengatasi lawannya, maka Wacana telah merambah ke ilmu andalannya. Sabung Sari menjadi berdebar-debar ketika ia melihat Wacana berdiri tegak sambil menakupkan kedua telapak tangannya di depan dadanya. Ia melihat tangan Wacana itu mulai berasap tipis. Agung Sedayu dan Ki Jairaga juga melihat asap tipis itu. Karena itu, maka Agung Sedayu pun dengan serta-merta berusaha mencegahnya. Dengan serta-merta Agung Sedayu berkata, "Wacana, jangan.
Tetapi wacana yang sudah dibakar oleh api yang menyala di dadanya justru membentak. Kau hanya berhak menyaksikan pertandingan ini. Kecuali jika Sabung Sari menyerah. Sekali lagi Sabung Sari merasa tersinggung. Hampir saja ia kehilangan kendali dan menyerang wacana dengan ilmu pamungkasnya. Untunglah di tempat itu ada Agung Sedayu, yang mengingatkan apa yang pernah dilakukan Agung Sedayu pada waktu itu. Waktu yang telah lama berlalu. Yang telah membuka mata hatinya untuk meninggalkan dunianya yang hitam dan memasuki kehidupan wajar. Agung Sedayu pada waktu itu dengan mudah dapat mengatasi ilmunya yang mempunyai kesamaan ungkapan dengan ilmu Agung Sedayu. Tetapi Agung Sedayu tidak mau langsung melakukannya atas dirinya. Seandainya hal itu dilakukannya, maka umur Sabung Sari tentu akan terpenggal sampai saat itu. Tetapi Agung Sedayu tidak melakukannya. Hal itulah yang agaknya mampu mengendalikan gejolak perasaannya. Meskipun demikian, ketika ia melihat wacana yang berdiri di depan dinding pada tebing bukit kecil yang membatasi arena perang tanding itu, maka Sabung Sari pun dengan cepat telah mengerahkan nala budinya. Dikerahkannya segenap kekuatan dan kemampuan ilmunya. Apalagi setelah segala macam hambatan di dalam dirinya telah berhasil disingkirkannya. Sementara itu, wacana pun telah siap pula untuk melontarkan ilmu andalannya pula. Tangannya yang berasap tipis itu telah menjadi kemerah-merahan. Telapak tangannya seakan-akan telah menjadi bara. Sabung Sari menyadari jika tangan itu menyentuh tubuhnya, maka tubuhnya akan menjadi hangus karenanya, setidak-tidaknya seluas sentuhan telapak tangan yang telah membara itu. Karena itu, maka Sabung Sari tidak mau didahului oleh serangan wacana yang sangat berbahaya itu. Sebagai seorang yang juga berilmu tinggi dengan taruhan harga diri dan namanya, Sabung Sari juga tidak mau dianggap kalah dalam perang tanding itu. Karena itu, maka Sabung Sari pun telah siap untuk melepaskan ilmunya. Serangan yang dipancarkan lewat sorot matanya. Agung Sedayu dan Ki Jayaraga benar-benar menjadi tegang. Sebagai seorang yang berilmu tinggi, pada saat terakhir mereka melihat perbandingan ilmu kedua orang itu. Betapapun tinggi ilmu wacana, tetapi ia tidak akan dapat bertahan atas serangan Sabung Sari dengan ilmu pamungkasnya, setelah ia bebas dari segala hambatan di dalam dirinya. Jika serangan kekuatan ilmu Sabung Sari itu benar-benar diluncurkan itu lewat sorot kedua matanya dan mengenai wacana, maka wacana tentu akan dihancurkan tanpa ampun. Sementara itu, agaknya wacana tidak menyadari akan bahaya yang mengancamnya. Ia sama sekali tidak berniat untuk meloncat mengelakkan serangan Sabung Sari, atau mungkin wacana memang tidak menyadari bahwa dari kedua mata Sabung Sari itu akan meluncur serangan yang akan dapat menghancurkan isi dadanya. Bahkan wacana itu telah bersiap untuk meloncat menyerang Sabung Sari dengan telapak tangannya yang telah membara. Sebenarnya lah bahwa Sabung Sari telah siap melepaskan serangannya. Agung Sedayu dan Ki Jayaraga tahu pasti bahwa saat yang paling menegangkan itu akan segera meledak oleh serangan Sabung Sari yang meluncur lewat kedua matanya. Namun yang terjadi adalah di luar dugaan Agung Sedayu dan Ki Jayaraga. Ternyata ingatan Sabung Sari atas kekalahannya dari Agung Sedayu tanpa mencederainya, telah mendorong Sabung Sari untuk melakukan hal yang sama. Justru pada saat terakhir, Sabung Sari telah berkisar dari sasarannya. Matanya tidak tertuju pada wacana lagi, tetapi tertuju pada sebongkah batu karang yang melekat di tebing bukit di belakang wacana, agak ke samping. Dengan segenap kekuatan, kemampuan serta ilmu yang jarang ada tandingannya itu, apalagi setelah segala macam hambatan dalam dirinya telah terbuka, maka Sabung Sari telah meluncurkan serangannya lewat sorot matanya menghantam batu karang yang melekat pada dinding tebing bukit kecil. Seakan-akan sebuah ledakan telah terjadi. Batu karang itu pecah dan kepingannya pun rontok berhamburan. Wacana yang sudah siap meloncat untuk menyerang Sabung Sari dengan ilmunya yang dianggapnya akan dapat menyelesaikan perang tanding itu dengan memaksakan kemenangan, terkejut bukan buatan. Ia melihat seleret sinar meluncur dari sepasang mata Sabung Sari. Kemudian disusul dengan ledakan, dan tebing itu seakan-akan telah runtuh. Sesaat wacana telah termangu-mangu. Yang terjadi itu bagaikan sebuah mimpi yang dahsyat. Seandainya seleret sinar itu menyambar tubuhnya, maka tubuhnya itulah yang akan hancur seperti batu karang itu. Daya tahan tubuhnya tidak akan mampu melawan ilmu yang demikian menggetarkan jantungnya itu. Agung Sedayu dan Ki Jayaraga menarik nafas dalam-dalam. Ketegangan yang mencekam dada mereka tiba-tiba bagaikan telah diurai dan menjadi cair, sehingga mereka pun menjadi berlega hati. Sabung Sari yang tersinggung oleh sikap wacana itu ternyata masih mampu menahan diri.
Sementara itu, Sabung Sari sendiri berdiri tegak dengan kaki renggang. Kedua tangannya tergantung di sisi tubuhnya. Bagaimanapun juga ia masih bersiap untuk menghadapi segala kemungkinan. Dalam pada itu, Wacana berdiri termangu-mangu memandang Sabung Sari, Agung Sedayu dan Ki Jayaraga berganti-ganti. Terasa jantungnya berdegup semakin keras. Bahkan kakinya terasa bergetar. Ia benar-benar terkejut melihat serangan Sabung Sari yang sengaja diarahkan pada sebongkah batu karang yang ada di tebing bukit kecil itu. Namun tiba-tiba Wacana itu mengangguk dalam-dalam. Dengan nada dalam ia berkata, "Aku mengaku kalah. Ternyata kau benar-benar seorang yang berilmu sangat tinggi." Sabung Sari yang masih siap sepenuhnya itu termangu-mangu sejenak. Namun kemudian Agung Sedayu dan Ki Jayaraga melangkah mendekati mereka yang berperang tanding itu. "Bukankah dengan demikian berarti bahwa perang tanding ini sudah berakhir?" bertanya Agung Sedayu. "Ya," jawab Wacana dengan suara lirih. "Aku sudah menyatakan diriku kalah. Apapun yang aku lakukan kemudian, aku tidak akan dapat menang." "Baiklah," berkata Agung Sedayu. "Aku menjadi saksi dari perang tanding ini. Aku dan Ki Jayaraga telah melihat hasilnya, dan kami berdua akan selalu memberi kesaksian sebagaimana yang telah terjadi." "Ya," jawab Wacana. "Aku tidak akan ingkar. Aku mengakui kekalahan dan akan menepati perjanjian yang telah kita buat." "Bagaimana menurut pendapatmu Sabung Sari?" bertanya Agung Sedayu. "Jika Wacana sudah menganggap bahwa perang tanding ini selesai, aku hanya dapat mengiyakannya," jawab Sabung Sari. Bahkan Wacana pun kemudian berkata, "Aku menerima kekalahan ini dengan mengucapkan terima kasih. Ternyata selama ini aku benar-benar tidak tahu diri. Seandainya serangan Sabung Sari itu diarahkan kepadaku, maka yang akan meninggalkan bukit ini hanyalah tinggal namaku saja." Agung Sedayu menepuk bahu Wacana sambil berkata, "Ternyata kau cukup jantan untuk mengakui kekalahanmu." Wacana menarik nafas dalam-dalam. Katanya, "Bukan soal jantan. Tetapi aku tidak dapat mengingkari kenyataan ini. Aku memang kalah." "Pengakuan itulah yang aku maksudkan," berkata Agung Sedayu. "Karena jarang sekali orang mengakui kekurangannya. Hanya mereka yang berjiwa besar sajalah yang dengan ikhlas mau mengakui kekurangannya. Termasuk kekalahan." Wacana mengangguk-angguk kecil. Tetapi ia berdesis, "Aku juga berterima kasih kepadamu bahwa kau memandangku dari segi yang baik. Karena orang lain justru akan mengatakan bahwa aku adalah seorang pengecut. Seorang laki-laki jantan akan menyelesaikan perang tanding sampai akhir hayatnya. Yang terbaik adalah mereka yang memegang janji dalam perang tanding. Bukankah kalian tidak menyatakan bahwa perang tanding akan diakhiri dengan kematian? Bukankah kalian hanya ingin mengetahui siapakah di antara kalian yang menang dan yang kalah? Dan hal itu sudah kalian lakukan, sehingga segala sesuatunya telah terjadi," berkata Agung Sedayu pula. Wacana mengangguk-angguk pula. Namun kemudian ia pun berkata, "Aku akan melengkapi kekalahanku dengan minta maaf kepadamu, Sabung Sari. Aku menyadari tergesa-gesaanku." "Tidak ada yang salah di antara kita," berkata Sabung Sari. "Tentu ada," jawab Wacana. "Dan untuk selanjutnya aku tidak akan mengganggu hubunganmu dengan Raras. Meskipun aku akan tetap menjaganya sebagai kakak sepupunya. Aku tahu bahwa hal ini akan dapat membuat hatiku pedih. Tetapi lambat laun kau akan dapat mengatasinya. Kau memang tidak harus memisahkan diri secara mutlak dengan Raras," berkata Agung Sedayu pula. Wacana mengangguk lagi. Dengan wajah menunduk ia berkata, "Kesalahanku yang lain, bahwa semula aku tidak merenungkan dalam-dalam." "Sudahlah," berkata Agung Sedayu. "Kita akan kembali." Gelagah Putih tentu sudah menjadi gelisah. Siapapun yang menang dan yang kalah, perang tanding ini membuatnya gelisah. Sementara itu, peristiwa semalam perlu mendapat perhatian kita pula. Ki Jayaraga yang sejak semula lebih banyak berdiam diri berkata, "Kita lupakan saja peristiwa yang telah menimbulkan perselisihan, sehingga harus diselesaikan dalam perang tanding ini. Kita harus memikirkan kehadiran orang asing di rumah kita." "Ya," jawab Agung Sedayu. "Kita sudah cukup lama berada di sini. Marilah, kita akan pulang. Seperti dikatakan Ki Jayaraga, kita akan melupakannya." "Aku akan melupakannya, kecuali janji yang sudah kami buat bersama Sabung Sari," berkata Wacana kemudian.
Tetapi Sabung Sari segera menyahut. Aku tidak peduli akan janji itu. Apakah yang kita lakukan di sini berpengaruh terhadap perasaan Raras terhadap kita, dan juga Raden Teja Prabawa? Jika kita memaksakan hasil perang tanding ini kepadanya, bukankah sama saja bahwa hal itu merupakan pemerkosaan terhadap perasaan gadis itu? Apalagi jika hasilnya bertentangan dengan keinginannya. Jika Raras itu membenciku, apakah kemenanganku akan merubah perasaannya terhadapku? Karena itu segala sesuatunya biarlah Raras yang memutuskan. Jika ia memutuskan untuk kembali kepada Raden Teja Prabawa, biarlah ia kembali. Jika ia kemudian ternyata mencintai Wacana, biarlah cintanya tidak terganggu oleh kehadiranku. Wacana menarik nafas dalam-dalam. Ia merasa semakin kecil di hadapan Sabung Sari. Dengan nada rendah dan hampir tidak terdengar Wacana berkata, Sabung Sari, aku sendiri mendengar pengakuannya bahwa ia tertarik kepadamu. Aku setuju pendapatmu, bahwa Raras tertarik kepadaku karena perasaan berhutang budi, dan barangkali sedikit mengagumi aku karena aku telah melindunginya di dekat susukan Kali Opak. Tetapi perasaan kagum atau terima kasih itu tidak selalu menumbuhkan perasaan cinta yang sebenarnya. Karena itu, biarlah Raras menentukan apa yang akan dilakukannya, karena persoalannya adalah persoalan perasaannya. Kita adalah orang-orang yang berdiri di luar dirinya, sehingga kita tidak akan dapat membuat ketentuan yang mendasar di hatinya. Apapun yang kita lakukan dengan perjanjian atau sumpah demi langit dan bumi sekalipun. Wacana merasa menjadi semakin kerdil. Pendirian dan sikapnya telah mencoreng arang di wajahnya sendiri, sehingga Wacana menjadi malu sekali terhadap dirinya. Tetapi semuanya sudah terjadi. Sehingga yang dapat dilakukannya kemudian adalah memperbaiki tingkah lakunya. Yang terjadi merupakan pengalaman yang sangat berharga baginya. Demikianlah, maka mereka berempat pun segera bersiap-siap meninggalkan tempat itu. Tempat yang jarang sekali dikunjungi orang karena letaknya di antara bukit kecil, yang dilingkungi oleh hutan yang memanjat lereng dekat dengan perbatasan. Matahari yang merangkak di langit telah bergulir di sisi barat. Tetapi sinarnya justru menyengat kulit. Ketika mereka bergeser dari tempat mereka, maka mereka telah menyusuri lereng pegunungan di sisi barat tanah perdikan menoreh, menyusup di antara hutan-hutan pegunungan yang tidak terlalu lebat. Jalan yang mereka telusuri justru memanjat tebing untuk beberapa ratus patok, sebelum mereka menuruni jalan setapak ke pedukuhan kecil di kaki bukit itu. Tetapi langkah mereka tertegun ketika mereka melihat asap yang mengepul di balik puncak perbukitan yang berderet membujur ke utara itu. Agung Sedayu yang berjalan paling depan berdesis. Apakah ada api di hutan di balik puncak bukit itu? Iya, sahut Ki Jayaraga. Pula, meskipun agak ragu. Nampaknya memang demikian. Asap itu tentu berasal dari api. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Siapakah yang membuat api di hutan? Dalam teriknya panas seperti ini akan dapat menyebabkan kebakaran hutan di lereng perbukitan itu, berkata Agung Sedayu pula. Apakah sebelah bukit itu masih termasuk lingkungan tanah perdikan menoreh? Bertanya Sabung Sari. Ya, jawab Agung Sedayu. Masih ada beberapa puluh patok di bawah bukit itu termasuk tanah perdikan menoreh. Tetapi ketika aku dan Gelagah Putih menjumpai kelompok orang yang menebangi hutan di bawah bukit di sisi barat, daerah itu sudah bukan daerah tanah perdikan lagi. Daerah Kademangan Keleringan maksudmu? Bertanya Agung Sedayu. Ya. Daerah Kademangan Keleringan, jawab Sabung Sari. Di beberapa bagian di sebelah barat bukit memang sudah bukan daerah tanah perdikan lagi. Daerah Kademangan Keleringan memang ada yang menjorok sampai ke kaki bukit. Tetapi tidak di bawah kaki bukit ini. Bahkan di kaki bukit sebelah barat dari Gunung Waras itu sudah termasuk kademangan yang lain lagi. Kademangan Wajah, jawab Agung Sedayu. Jika di sisi barat bukit ini masih termasuk tanah perdikan, bukankah ada baiknya jika kita melihat siapa yang telah membuat api di hutan lereng bukit itu? Atau jika terjadi kebakaran dedaunan kering karena panasnya matahari, selagi belum menjadi semakin besar, berkata Ki Jayaraga. Marilah, jawab Agung Sedayu. Namun Sabung Sari memperingatkan. Beberapa saat yang lalu, ada sekelompok orang-orang yang nampaknya pendatang, menebangi pepohonan di kaki perbukitan. Waktu itu mereka sudah berjanji untuk menghubungi Ki Demang Keleringan. Tetapi tidak mustahil bahwa mereka telah melanggar janji itu. Agung Sedayu mengangguk-angguk.
katanya. Kita memang harus berhati-hati. Mungkin terjadi sesuatu yang tidak kita kehendaki di kaki bukit itu. Ki Jayaragalah yang kemudian berkata, orang-orang yang ingin mengambil Sekar Mirah dan Rara Wulan ketika mereka pergi ke pasar bersamaku itu mengatakan, mereka akan membawa kedua perempuan itu ke tempat yang tidak akan dapat diketahui oleh keluarga mereka. Agung Sedayu mengangguk-angguk. Katanya, baiklah. Tetapi pada dasarnya kita harus hati-hati. Memang banyak kemungkinan dapat terjadi. Tetapi mungkin juga beberapa orang pencari kayu yang tidak berhati-hati membuat perapian. Demikianlah, mereka berempat dengan hati-hati justru memanjat bukit semakin tinggi. Ketika mereka melewati puncaknya, maka mereka menjadi semakin berhati-hati. Di sela-sela pepohonan hutan puncak bukit itu, mereka bergeser ke arah asap api yang mengepul. Keempat orang itu terkejut. Mereka melihat sebuah perkemahan di lereng bukit itu. Gubuk-gubuk kecil berserakan di antara pepohonan. Berbeda dengan yang telah dilihat oleh Sabung Sari dan Gelagah Putih, orang-orang yang agaknya tinggal di perkemahan itu tidak menebangi pepohonan yang ada di sekitar perkemahan. Siapakah mereka? Desis Agung Sedayu yang masih berada di tempat yang agak tinggi. Sekelompok orang yang jumlahnya cukup banyak, desis Ki Jayaraga. Tentu bukan orang-orang yang kehilangan tempat tinggalnya karena tanah longsor dan banjir itu, berkata Agung Sedayu. Ya, agaknya memang bukan, jawab Sabung Sari. Mereka tidak membuat perkemahan seperti itu. Mereka ingin membuka tempat penghunian dengan menebangi pepohonan bahkan di lereng bukit. Kita akan mendekat, berkata Sabung Sari. Jangan sekarang, berkata Agung Sedayu. Melihat perkemahan yang mereka dirikan, jumlah mereka tentu cukup banyak. Kita hanya akan melihat saja. Kita tidak akan mengambil tindakan apa-apa, berkata Sabung Sari kemudian. Agung Sedayu memandang Ki Jayaraga sejenak. Kemudian ia pun berdesis. Bagaimana jika kita melihat perkemahan itu tanpa mendekat? Ki Jayaraga mengangguk. Katanya, marilah. Setidaknya kita mempunyai sedikit gambaran tentang mereka. Bagaimana pendapatmu Wacana? Bertanya Agung Sedayu pula. Aku setuju. Kita melihat meskipun tidak terlalu dekat, jawab Wacana. Demikianlah maka mereka berempat pun merayap dengan sangat berhati-hati menuruni tebing di sisi barat. Daerah itu tidak termasuk Kademangan Kleringan, karena masih ada di lingkungan tanah perdikan menoreh. Tetapi nampaknya perkemahan itu membujur memanjang di kaki bukit, sehingga ujung perkemahan itu dapat saja memasuki daerah Kademangan Kleringan. Tetapi keempat orang itu tidak mengamati perkemahan itu terlalu dekat. Meskipun demikian, mereka sempat terkejut melihat beberapa orang yang berada di sekitar perkemahan itu. Nampaknya mereka orang-orang yang pernah aku temui bersama Gelagah Putih, berkata Sabung Sari kemudian. Tetapi kini jumlahnya jauh lebih banyak. Ki Jayaraga bergeser selangkah maju. Sambil berjongkok di belakang pohon ia melihat beberapa orang melintas sambil memikul seekor babi hutan yang agaknya hasil buruan mereka. Melihat pakaian mereka yang sangat sederhana, agaknya mereka termasuk orang-orang yang masih hidup dalam lingkungan yang agak terbelakang. Sangat menarik untuk diamati, berkata Ki Jayaraga. Tetapi kita tidak boleh tertipu oleh penglihatan kewadagan. Mungkin yang nampak adalah sekedar topeng untuk menutupi wajah mereka yang sebenarnya. Atau seandainya cara hidup mereka masih tertinggal 1-2 langkah dari cara hidup kita, mungkin mereka tidak bergerak menurut kehendak mereka sendiri. Agung Sedayu mengangguk-angguk. Katanya, ya, kita memang harus berhati-hati. Tetapi bukan berarti kita tidak berbuat sesuatu. Malam nanti kita akan mencoba untuk melihat lebih dekat. Untuk sementara kita menghubungkan kehadiran mereka dengan orang-orang yang pernah berusaha membawa Sekar Mirah dan Rara Wulan. Juga dengan kehadiran Resi Belahan di Mataram. Demikianlah, maka keempat orang itu pun segera meninggalkan tempat itu. Mereka bergegas untuk mencapai padukuhan yang terdekat dan langsung menemui Ki Bekel di padukuhan itu. Dengan singkat Agung Sedayu memberitahukan bahwa di sebelah perbukitan itu terdapat sebuah perkemahan dari orang-orang yang tidak dikenal. Nampaknya belum terlalu lama. Karena itu, padukuhan itu hendaknya berhati-hati. Mungkin orang-orang yang ada di perkemahan itu akan melintasi puncak bukit dan turun ke padukuhan itu untuk mencari makan, atau untuk hal-hal yang lain. Bahkan mungkin merampok. Jumlah mereka cukup banyak.
Karena itu hubungi padukuhan-padukuhan terdekat, sehingga jika diperlukan kalian saling dapat membantu. Di padukuhan induk, kami juga akan menyiapkan pengawal tanah perdikan yang siap bergerak setiap saat. Terima kasih atas pemberitahuan ini, jawab Ki Bekel. Saat ini juga biarlah kami menghubungi padukuhan-padukuhan terdekat. Tetapi ingat, pesan Agung Sedayu. Jangan mendekati perkemahan itu. Jangan memancing persoalan dengan mereka, sebelum kita yakin apa yang sebenarnya kita hadapi. Ki Bekel pun mengangguk mengiyakan. Katanya, kami akan berbuat sebaik-baiknya bagi keselamatan kita semua. Demikianlah, maka Agung Sedayu dan ketiga orang yang lain dengan cepat melintasi Bulak dan padukuhan. Mereka ingin segera sampai di padukuhan induk dan memberikan laporan kepada Ki Gede tentang orang-orang di sebelah bukit itu. Namun mereka pun ingin segera bertemu dengan Gelagah Putih, Sekar Mirah dan Rara Wulan, yang tentu menjadi sangat gelisah menunggu kedatangan mereka yang sedang berperang tanding serta saksi-saksinya. Sebenarnya lah ketika mereka memasuki regol halaman rumahnya, maka mereka melihat Gelagah Putih, Sekar Mirah dan Rara Wulan duduk di pendapa. Agaknya mereka menjadi tegang menunggu mereka yang berperang tanding itu pulang. Demikian mereka melihat keempat orang itu masih utuh memasuki regol, maka dengan serta-merta mereka segera bangkit dan turun ke halaman. Gelagah Putih yang berjalan paling depan menarik nafas dalam-dalam ketika ia melihat Agung Sedayu tersenyum. Kesan yang nampak pada senyum Agung Sedayu sudah sedikit mengurangi ketegangan perasaan Gelagah Putih, Sekar Mirah dan Rara Wulan. Apalagi ketika ia melihat Ki Jairaga, bahkan Sabung Sari juga tersenyum, sementara Wacana ternyata hanya dapat menunduk dalam-dalam. Apa yang terjadi? Bertanya Gelagah Putih. Marilah, duduklah. Kalian tidak perlu menjadi gelisah, berkata Agung Sedayu. Sejenak kemudian maka mereka pun telah duduk bersama-sama di pendapa. Dengan singkat Agung Sedayu menceritakan apa yang sudah terjadi di tempat yang diapit oleh dua buah bukit kecil. Jadi kalian pergi ke Bukit Talang? Bertanya Gelagah Putih. Iya, jawab Agung Sedayu. Syukurlah bahwa semuanya sudah dapat dilalui dengan baik, desis Sekar Mirah. Jantung kami bagaikan hampir meledak menunggu kalian pulang. Aku mohon maaf Mbokayu, berkata Wacana sambil menunduk. Aku memang tidak tahu diri. Aku kira aku adalah orang yang memiliki ilmu terbaik di muka bumi. Setidak-tidaknya di Mataram. Tetapi ternyata jiwakulah yang sangat kecil. Untunglah bahwa Sabung Sari adalah orang yang bijaksana dan sabar. Hatinya luas tidak bertepi. Sudahlah, sahut Sabung Sari. Jangan memuji lagi. Bertanya Agung Sedayu. Aku tidak bermaksud memuji. Tetapi apa yang harus aku katakan tentang kenyataan yang aku hadapi sekarang ini, sahut Wacana. Gelagah Putih kemudian berdesis. Agaknya persoalan di antara Wacana dan Kakang Sabung Sari telah dapat diselesaikan. Namun ternyata bahwa kita menghadapi persoalan baru yang cukup rumit. Persoalan apa? Bertanya Agung Sedayu. Gelagah Putih termangu-mangu sejenak. Dipandanginya Sekar Mirah dan Rara Wulan. Dengan ragu-ragu ia berkata, biarlah Mbokayu Sekar Mirah sajalah yang menyampaikannya. Sudahlah, sahut Sekar Mirah. Katakanlah. Dian bertanya. Kakang, berkata Gelagah Putih. Tadi ada utusan Ki Gede kemari. Jika Kakang tidak pergi ke barak, Kakang dipanggil oleh Ki Gede. Oh, wajah Agung Sedayu berkerut. Apa katamu? Aku katakan bahwa Kakang memang tidak pergi ke barak, tetapi Kakang sedang pergi untuk menyelesaikan satu masalah, jawab Gelagah Putih. Tetapi aku tidak mengatakan masalah apa yang sedang Kakang selesaikan itu. Apakah persoalan yang ingin disampaikan Ki Gede itu sangat penting? Nampaknya memang demikian, jawab Gelagah Putih. Menurut utusan Ki Gede, di rumah Ki Gede ada utusan dari Kademangan Kleringan. Kademangan Kleringan, ulang Agung Sedayu. Iya, jawab Gelagah Putih. Agaknya utusan itu menunggu sampai Kakang datang. Baiklah, berkata Agung Sedayu. Jika demikian biarlah aku pergi ke rumah Ki Gede bersama Gelagah Putih. Sebenarnya lah sejak tadi aku juga ingin pergi ke sana. Mbokayu Sekar Mirah pun telah menyetujui agar aku pergi. Tetapi aku selalu saja ragu-ragu, justru karena kedatangan orang yang tidak kita kenal semalam. Baiklah. Marilah kita pergi, berkata Agung Sedayu.
Tetapi Sekar Mirah menahan mereka sejenak. Makan telah lama disiapkan. Karena itu, maka mereka diminta untuk makan lebih dahulu. Demikian mereka selesai makan, maka Agung Sedayu pun telah minta diri bersama Gelagah Putih pergi ke rumah Ki Gede. Kepada Ki Jayaraga ia menitipkan seisi rumahnya. Bukan saja karena ada ancaman dari luar, tetapi nampaknya Agung Sedayu masih mencemaskan hubungan antara Sabung Sari dan Wacana, meskipun ia percaya bahwa sikap Wacana adalah jujur, sementara Sabung Sari sama sekali tidak ingin bermusuhan. Kedatangan Agung Sedayu dan Gelagah Putih di rumah Ki Gede ternyata memang ditunggu-tunggu. Utusan dari Kademangan Kleringan masih berada di rumah Ki Gede. Setelah Agung Sedayu dan Gelagah Putih duduk di antara mereka yang sudah lebih dahulu berada di pendapa, maka Ki Gede pun berkata langsung pada persoalannya. Utusan dari Kademangan Kleringan ini akan memberitahukan kepada kita tentang kehadiran orang yang tidak dikenal di lingkungannya. Agung Sedayu mengangguk-angguk. Apa yang akan disampaikan oleh utusan itu sudah diketahuinya. Namun demikian Agung Sedayu tidak memotongnya. Setelah Ki Gede mempersilahkan, maka orang itu pun segera menceritakan kembali kedatangan beberapa kelompok orang yang telah membuat perkemahan di daerah Kademangan Kleringan, sebagaimana sudah dilaporkan kepada Ki Gede. Namun kemudian utusan Ki Demang itu berkata, tetapi perkemahan mereka ternyata telah menebar sampai ke wilayah Tanah Perdikan Menoreh. Mereka telah berkemah di sisi barat perbukitan. Nah, berkata Ki Gede setelah utusan selesai berbicara. Sudah tentu bahwa kita tidak dapat tinggal diam. Agung Sedayu mengangguk-angguk. Katanya kemudian. Ki Gede. Sebenarnya lah bahwa aku telah melihat mereka. Aku baru saja menyusuri perbukitan dari selatan ke utara. Orang-orang yang ada di perkemahan itu wujudnya mirip dengan orang-orang yang pernah datang lebih dahulu beberapa waktu yang lalu. Ya, jawab utusan itu. Penglihatanmu tepat. Orang-orang yang datang lebih dahulu itu telah menghadap Ki Demang. Jumlah mereka tidak terlalu banyak, sehingga Ki Demang memang menempatkan mereka di hutan perdu. Setelah dibuat parit melintasi daerah itu dengan membendung sungai kecil yang membujur di pinggir padang perdu itu, ternyata tanahnya cukup baik untuk ditanami. Apakah yang sekarang datang juga sudah menghubungi Ki Demang? Bertanya Agung Sedayu. Belum, jawab utusan itu. Tetapi seandainya mereka menghubungi Ki Demang pun, Ki Demang tentu tidak akan dapat memberikan tempat kepada mereka. Agung Sedayu termangu-mangu sejenak. Dengan nada dalam ia berkata, tetapi orang-orang yang datang sekarang tidak menebangi hutan di lereng bukit itu. Mereka hanya membuat gubuk-gubuk bambu beratap ilalang kering. Ya, tepat, berkata utusan itu. Kita belum tahu apa maksud mereka berkemah di tempat itu, berkata Agung Sedayu kemudian. Tetapi kita akan menyelidiki. Terima kasih, berkata utusan Ki Demang. Kami, Kademangan Kleringan yang tidak mempunyai kekuatan seperti yang ada di Tanah Perdikan ini akan menunggu tindakan apa yang akan diambil oleh Tanah Perdikan ini. Baiklah Kisanak, berkata Agung Sedayu. Tetapi aku mohon agar Ki Demang di Kleringan berhati-hati menghadapi orang-orang itu. Nampaknya mereka tidak akan mematuhi semua paugeran. Mereka terbiasa hidup bebas menurut keinginan mereka sendiri. Utusan Ki Demang memang mengangguk-angguk sambil berkata, baiklah Ngger. Aku akan menyampaikan pesan Angger dan pesan Ki Gede yang tadi sudah diberikan kepada Ki Demang Kleringan. Jika terjadi sesuatu, segera hubungi kami Kisanak, pesan Ki Gede Menoreh kemudian. Jangan berkecil hati, berkata Agung Sedayu. Selain kesediaan Ki Gede Menoreh untuk bekerja sama, maka aku janjikan pasukan khusus Mataram yang ada di Tanah Perdikan ini akan membantu jika memang terjadi sesuatu. Demikianlah maka utusan itu pun segera minta diri untuk menyampaikan pesan Ki Gede dan Agung Sedayu kepada Ki Demang di Kleringan. Sepeninggal utusan Ki Demang, maka Agung Sedayu dan Gelagah Putih masih tinggal beberapa lama di rumah Ki Gede. Mereka masih membicarakan kemungkinan-kemungkinan yang dapat terjadi di Tanah Perdikan Menoreh. Prastawa yang hadir pula dalam pembicaraan itu telah mendapat perintah dari Ki Gede untuk mempersiapkan para pengawal menghadapi segala kemungkinan. Malam ini kami akan melihat lingkungan mereka, kata Agung Sedayu. Besok kami akan menyampaikan hasil pengamatan kami kepada Ki Gede. Aku juga akan menyiapkan pasukan khusus itu, agar jika diperlukan setiap saat, kami dapat dengan cepat bergerak.
Terima kasih, Nger. Mudah-mudahan tanah perdikan ini tidak diguncang lagi dengan benturan kekerasan yang hanya akan mengganggu kehidupan yang tenang di tanah perdikan ini, berkata Ki Gede kemudian. Agung Sedayu mengangguk-angguk kecil. Namun di dalam hatinya telah terjadi pergolakan yang membuat degup jantungnya bergetar semakin cepat. Agung Sedayu seakan-akan merasa bersalah, bahwa ia telah menarik persoalan resi belahan ke tanah perdikan itu. Sehingga dengan demikian akan dapat timbul benturan kekerasan yang akan menelan korban jiwa orang-orang yang tidak bersalah sama sekali. Agung Sedayu tidak mengira bahwa resi belahan telah membawa kekuatan yang cukup besar untuk mengguncang ketenangan hidup di tanah perdikan. Dan itu dapat berarti isyarat buruk bagi penghuni tanah perdikan menoreh. Tetapi Agung Sedayu tidak dapat menarik kembali apa yang telah terjadi di tanah perdikan itu. Orang-orang yang diduga para pengikut resi belahan itu telah berada di tanah perdikan menoreh dan di Kademangan Keleringan. Nampaknya mereka ingin membuat perhitungan sampai tuntas. Tetapi agaknya yang akan dilakukan itu juga dimaksudkan sebagai peringatan bagi Mataram. Setelah berbincang beberapa lama, maka Agung Sedayu pun kemudian telah minta diri. Kepada Ki Gede ia berjanji untuk segera memberikan laporan tentang orang-orang yang berada di kaki sebelah barat perbukitan itu. Tetapi di dalam hati Agung Sedayu berjanji, bahwa persoalan yang akan berkembang itu tidak akan menjadi malapetaka bagi tanah perdikan yang sudah terlalu sering dibakar oleh api peperangan. Kerusakan yang timbul di padukuhan induk oleh kelicikan Ki Manuhara rasanya baru saja kemarin diperbaiki. Namun agaknya mendung yang kelam telah membayang lagi di atas tanah perdikan itu. Ketika keduanya berada di rumah, maka mereka pun mulai membicarakan rencana mereka untuk mengintai perkemahan itu. Agung Sedayu pun kemudian memutuskan untuk pergi bersama Gelagah Putih dan Sabung Sari. Agung Sedayu minta Ki Jayaraga dan Wacana untuk berada di rumah dan melindungi seisi rumah itu jika terjadi sesuatu. Baiklah, berkata Ki Jayaraga. Aku akan menunggui rumah. Sebenarnya aku akan melihat air di sawah, malam nanti kita mendapat giliran air. Biarlah kita minta tolong anak sebelah. Bukankah anak muda itu sudah sering juga membantu kita memelihara sawah kita, sahut Agung Sedayu. Ki Jayaraga mengangguk-angguk. Katanya. Ya. Ia mengerti kenapa kita tidak dapat pergi ke sawah setiap kali. Dengan demikian maka Gelagah Putih dan Sabung Sari pun telah bersiap-siap. Malam nanti mereka akan ikut bersama Agung Sedayu melihat perkemahan orang-orang yang belum dikenal itu di seberang perbukitan. Ketika saja turun, maka Agung Sedayu pun berkata kepada Gelagah Putih dan Sabung Sari. Setelah makan, beristirahatlah sebaik-baiknya. Mungkin kita akan berada di bukit sampai fajar. Kapan kita akan berangkat? Bertanya Gelagah Putih. Wayah Sepiwong, jawab Agung Sedayu. Gelagah Putih mengangguk-angguk. Ia dan Sabung Sari memang mendapat kesempatan untuk beristirahat setelah makan, dan berbaring di pembaringan sejenak. Tetapi karena mereka tidak terbiasa tidur di ujung malam, maka mereka justru lebih senang duduk di serambi sambil berbincang-bincang. Bahkan kemudian Rara Wulan telah menghidangkan minuman panas bagi mereka. Seperti yang direncanakan maka setelah wayah Sepiwong, maka Agung Sedayu, Gelagah Putih dan Sabung Sari pun segera berangkat. Sementara itu Ki Jayaraga dan Wacana berada di rumah bersama Sekar Mirah dan Rara Wulan. Wacana yang telah menyesali perbuatannya, telah berjanji untuk membantu dan berbuat apa saja bagi keluarga itu dan tanah perdikan. Agung Sedayu dan kedua orang anak muda yang pergi bersamanya sengaja mengambil jalan yang tidak melewati padukuhan-padukuhan, apalagi setelah mereka mendekati perbukitan. Dengan cepat mereka memanjat lereng perbukitan, melintasi puncaknya, dan ketika mereka mulai menuruni tebing di sisi sebelah barat, maka mereka mulai berhati-hati. Dari atas tebing mereka telah melihat sinar lampu minyak. Nampaknya orang-orang yang di perkemahan itu memang berusaha agar lampu-lampu di perkemahan tidak terlalu terang, sehingga nyalanya akan dapat dilihat dari jauh. Mereka berusaha menyembunyikan sinar lampu di gubuk-gubuk itu, desis Sabung Sari. Tetapi mereka membuat perapian di siang hari, berkata Agung Sedayu. Agaknya mereka tidak dapat menghindari mengepulnya asap, karena mereka harus memanggang binatang buruan yang mereka dapatkan. Mereka juga harus merebus air dan menanak nasi, berkata Gelagah Putih. Ya, desis Agung Sedayu sambil memandangi perkemahan itu. Ternyata ia melihat sesuatu yang menarik perhatiannya. Lihat agak ke utara, berkata Agung Sedayu.
Perhatian mereka semula memang tertuju pada sekelompok gubuk yang berada di sebuah lekukan lereng bukit. Ketika mereka memandang ke arah yang lain, maka mereka melihat pula sinar lampu yang temaram di sebuah kelompok gubuk-gubuk yang lain. Marilah, kita mendekati kelompok yang lain itu, ajak Agung Sedayu. Ketiganya pun kemudian mendekati kelompok gubuk-gubuk yang lain. Bahkan mereka masih juga melihat kelompok-kelompok gubuk yang lain lagi. Di siang hari mereka dapat melihat jelas, kelompok-kelompok gubuk itu berderet justru memasuki daerah Kademangan Keleringan. Jumlahnya cukup banyak, desis Gelagah Putih yang belum melihat perkemahan itu di siang hari. Ya. Karena itu, kita harus berhati-hati. Maksudku Tanah Perdikan Menoreh dan Kademangan Keleringan. Ketika mereka bertiga bergeser lebih ke utara, maka mereka pun melihat sesuatu yang menarik. Ketiganya yang merayap semakin dekat itu melihat beberapa orang yang meninggalkan satu tempat di antara gubuk-gubuk itu, berjalan perlahan-lahan. Dengan cepat mereka telah berlindung di balik gerumbul-gerumbul liar di bawah pepohonan hutan. Malam yang pekat menjadi lebih pekat di dalam hutan, meskipun hutan itu tidak terlalu rapat sebagaimana hutan yang tidak berada di lereng berbatu padas dan mengandung kapur. Kenapa iblis itu tidak segera dibunuh saja? Terdengar salah seorang dari mereka bergumam. Resi Belahan masih ingin menemuinya. Resi Belahan baru akan datang esok atau lusa, sahut yang lain. Lusa orang itu sudah mati dengan sendirinya. Luka-lukanya menjadi semakin banyak. Anak-anak tidak dapat dikekang lagi, terdengar suara yang lain. Tetapi kita harus menjaga agar setan itu tetap hidup. Jika ia mati sebelum Resi Belahan menemuinya, maka kita semua akan dianggap bersalah. Dengan susah payah beberapa orang terbaik kita berusaha menangkapnya, terdengar jawaban. Pembicaraan itu memang sangat menarik. Sementara itu yang lain berkata, apakah iblis itu tidak akan dapat melarikan diri dari tempatnya? Ia memang berilmu sangat tinggi. Tetapi ia tidak diikat dengan tali tampar, serabut atau ijuk. Tetapi iblis itu diikat dengan janget. Ia tidak akan dapat memutuskan janget yang dirangkap tiga itu. Bahkan seandainya ia memiliki aji guntur geni sekalipun, terdengar jawaban. Bukankah penjagaannya cukup baik? Terdengar seseorang bertanya. Ya. Dua orang mengawasinya terus-menerus. Sementara itu, Ki Tempuyung Putih ada di gubuk di sebelahnya. Jika iblis itu berusaha melarikan diri, maka yang mengawasinya akan dapat memanggil Ki Tempuyung Putih. Aku kurang yakin kepada Singalarap dan Wirasandi. Mereka kadang-kadang kehilangan kewaspadaan, berkata seorang di antara mereka. Tidak apa-apa. Janget itu tidak akan dapat putus. Namun Agung Sedayu dan kedua orang anak muda yang bersamanya itu tidak dapat mendengar pembicaraan mereka selanjutnya, karena mereka menjadi semakin jauh. Jika dikehendaki, Agung Sedayu dapat mengikuti pembicaraan itu dengan mengeterapkan ilmunya Sabta Pangrungu. Namun baginya persoalan yang terpenting telah dapat didengarnya. Ternyata mereka menyimpan seorang tawanan, desis Agung Sedayu kemudian. Ya, sahut Sabung Sari. Pula, meskipun agak ragu. Ditunggui oleh seorang yang berilmu tinggi yang bernama Ki Tempuyung Putih. Kita akan mencoba untuk melihatnya, desis Agung Sedayu. Bertiga mereka beringsut. Sementara Agung Sedayu berpesan agar mereka sangat berhati-hati. Di perkemahan itu tentu terdapat beberapa orang lain yang meninggalkan tempat itu pergi ke gubuk-gubuk di kelompok yang lain. Demikianlah, maka mereka bertiga pun dengan sangat berhati-hati mendekati sekelompok perkemahan itu. Mereka sadar bahwa di dalam salah satu dari beberapa gubuk yang ada itu, tinggal seorang berilmu tinggi yang bernama Ki Tempuyung Putih. Ketika mereka menjadi semakin dekat, maka mereka melihat bahwa di antara beberapa gubuk itu terdapat lingkungan yang sedikit terbuka. Dengan mempergunakan kemampuan ilmu Sabta Pandulu, Agung Sedayu dapat melihat remang-remang seseorang yang terikat pada sebatang pohon yang cukup besar. Dua orang yang menjaganya duduk tidak jauh dari orang yang diikat itu, bersandar pohon pula. Agung Sedayu menyadari bahwa kedua orang anak muda yang menyertainya itu masih belum melihat orang yang terikat itu. Karena itu, dengan berbisik Agung Sedayu memberitahukan apa yang dilihatnya, dan mengajak kedua orang anak muda itu lebih mendekat lagi. Tetapi sudah tentu mereka harus semakin berhati-hati. Mereka tidak boleh mengejutkan kedua orang yang sedang berjaga-jaga itu. Mereka pun tidak boleh menimbulkan desir yang dapat didengar oleh orang yang disebut Ki Tempuyung Putih itu. Demikianlah,
Sesuai dengan penglihatan Agung Sedayu, maka mereka bertiga pun mendekati orang yang sedang terikat pada sebatang pohon di tempat yang sedikit terbuka itu. Dengan sangat berhati-hati pula mereka menghindari beberapa gubuk yang berkelompok itu, untuk mencapai tempat yang agak terbuka yang dipergunakan untuk mengikat orang yang nampaknya sudah sangat lemah itu. Untunglah bahwa ketiga orang itu adalah orang-orang yang berilmu tinggi, sehingga mereka dapat bergeser mendekat tanpa menimbulkan suara yang dapat didengar oleh kedua orang yang sedang berjaga-jaga. Namun agaknya keduanya memang tidak terlalu menghiraukan orang yang terikat itu. Selain orang itu sudah diikat dengan janget yang kuat rangkap 3, orang itu pun nampaknya sudah terlalu lemah, sehingga kedua orang yang bertugas itu menganggap bahwa orang itu tidak akan mungkin dapat melepaskan diri. Karena itu, maka kedua orang itu sempat asyik berbincang untuk menghilangkan perasaan kantuk yang mulai menjamah mata mereka. "Bagaimana kalau aku tidur sejenak?" seorang di antara mereka berdesis. "Jika kau tidur, aku bunuh kau," geram kawannya. Kawannya tertawa. Katanya, "Nanti kita bergantian. Bukankah orang yang terikat itu sudah akan mati?" Tetapi ia orang berilmu sangat tinggi. "Jika orang itu lepas, justru saat kita bertugas, maka kitalah yang akan mati." Tetapi melihat wujud dan keadaannya, bukankah ia tidak akan dapat melepaskan dari ikatannya, sahut kawannya. "Ya. Meskipun demikian, kita harus tetap berjaga-jaga. Tugas yang paling aku benci. Lebih baik aku ditugaskan pergi ke padukuhan untuk mencari bahan makan atau merampok sama sekali." Keduanya pun kemudian terdiam. Mereka bersandar sebatang pohon menghadap ke arah yang berbeda. Seorang di antara mereka membawa tombak pendek, sedangkan yang lain membawa parang yang besar. Tetapi sejenak kemudian, seorang di antara mereka mulai berbicara lagi tentang mimpinya semalam. "Aku mimpi diterkam seekor burung elang raksasa semalam." "Kau akan digantung besok," jawab kawannya. Orang yang bermimpi itu tertawa. Katanya, "Kau jadi bengis sekali malam ini." "Aku juga jemu dengan tugas ini," jawabnya. "Kita tidak dapat memilih tugas," desis yang lain. Agung Sedayu dan kedua orang anak muda yang menyertainya memang masih menunggu. Kedua orang itu agaknya memang tidak akan berani tidur meskipun bergantian. Orang yang terikat itu adalah orang yang mereka anggap sangat berbahaya meskipun kedua orang yang menungguinya itu menganggap bahwa orang itu tidak akan mungkin mampu melepaskan diri, tetapi orang itu harus tetap diawasi. Agung Sedayu memberi isyarat kepada Gelagah Putih dan Sabung Sari untuk bersabar. Mereka juga menunggu orang yang ada di gubuk-gubuk itu sampai mereka tertidur. Setidak-tidaknya mereka telah terbaring di pembaringan mereka masing-masing. Gelagah Putih dan Sabung Sari memang menjadi hampir tidak sabar. Nyamuk ternyata terlalu banyak, sehingga keduanya menjadi gatal di tangan dan di kaki mereka. Baru beberapa saat kemudian, ketika gubuk-gubuk itu benar-benar menjadi sepi, Agung Sedayu berbisik. "Kita akan mulai." "Apa yang akan mula-mula kita lakukan?" bertanya Gelagah Putih. "Apakah kita akan melihat siapakah orang yang diikat itu?" "Ya," berkata Agung Sedayu. "Tetapi sebelumnya kita harus membungkam kedua orang itu." "Apakah kita harus membunuhnya?" bertanya Gelagah Putih. "Tidak perlu. Kita akan membuat mereka pingsan," desis Agung Sedayu. Agung Sedayu pun kemudian telah membagi tugas. Gelagah Putih dan Sabung Sari harus dengan cepat menguasai kedua orang itu. Keduanya tidak perlu dibunuh. Pukulan pada tengkuk mereka akan membuat mereka pingsan untuk waktu yang cukup lama. Sementara itu Agung Sedayu akan mendekati orang yang terikat itu. Demikianlah, maka dengan isyarat Agung Sedayu ketiganya mulai bergerak. Gelagah Putih dan Sabung Sari dengan sangat berhati-hati mendekati kedua orang yang duduk bersandar pohon itu. Hampir berbaring keduanya menggamit kedua orang itu sehingga kedua orang itu terkejut. Namun demikian keduanya bangkit berdiri, maka Gelagah Putih dan Sabung Sari hampir berbareng pula telah menghantam tengkuk kedua orang itu. Orang itu tidak sempat mengaduh. Keduanya pun segera jatuh tersungkur. Namun Gelagah Putih dan Sabung Sari dengan cepat menangkap mereka, sehingga tubuhnya yang terjatuh itu tidak menimbulkan bunyi yang menarik perhatian, karena mereka yakin bahwa di dalam gubuk itu tentu masih ada orang yang belum tidur nyenyak. Sementara itu Agung Sedayu pun mendekati orang yang masih terikat itu. Semakin dekat Agung Sedayu memang menjadi semakin tertarik.
Bahkan ia sempat mengira bahwa yang terikat itu adalah orang yang masih sangat muda, menilik tubuhnya yang nampaknya masih terlalu kecil bagi seorang dewasa. Bahkan mungkin seorang remaja. Tetapi orang-orang yang menjaganya itu menyebutnya bahwa ilmunya sangat tinggi. Ketika Agung Sedayu berhenti beberapa langkah di hadapannya, dalam keremangan malam ia melihat orang itu mengangkat wajahnya. Dengan mata yang sayu ia memandangi Agung Sedayu yang mendekat. "Kau," desis Agung Sedayu. Orang itu pun terkejut melihat Agung Sedayu, Gelagah Putih dan Sabung Sari yang mendekat. Hampir di luar sadarnya orang itu berdesis lambat. "Kenapa kalian sampai ke tempat ini?" "Bajang bertangan baja," gumam Sabung Sari. "Ya. Aku ditangkap oleh anak buah Resi Belahan. Aku dianggap bersalah karena aku melibatkan Ki Manuhara dalam persoalan yang sebenarnya tidak bersangkut paut dengan kepentingan Ki Manuhara. Bahkan Ki Manuhara justru terbunuh karenanya." "Mereka mampu menangkapmu?" bertanya Gelagah Putih hampir berbisik. "Beberapa orang berilmu tinggi memburuku," desis Bajang bertangan baja. Agung Sedayu termangu-mangu sejenak. Tetapi ia tidak mempunyai banyak waktu. Karena itu, maka katanya perlahan-lahan. "Kami akan melepaskanmu. Kami tidak tahu apa yang akan kami lakukan kemudian. Mungkin kami juga akan membunuhmu kelak." "Terima kasih," jawab Bajang itu. "Aku lebih senang kalian bunuh daripada aku harus mengalami siksaan yang hampir tidak tertahankan lagi di sini." Agung Sedayu mengangguk-angguk kecil. Tetapi ia masih bertanya. "Kenapa kau tidak mampu memutuskan tali pengikatmu itu?" "Tali janget itu terlalu kuat. Apalagi tenagaku sudah hampir habis. Aku telah mengalami siksaan habis-habisan sambil menunggu kehadiran orang yang disebut Resi Belahan." "Jadi kau belum bertemu dengan Resi Belahan?" bertanya Gelagah Putih. "Belum," jawab Bajang bertangan baja. Agung Sedayu pun tidak membuang waktu lebih banyak lagi. Ia pun kemudian telah melepaskan ikatan yang kuat itu. Agaknya memang sulit untuk memutuskan janget yang rangkap tiga itu. Sedangkan untuk melepaskan ikatan tali patinya saja memerlukan waktu yang cukup lama. Sebelum kedua orang yang pingsan itu sadar, maka Agung Sedayu serta kedua anak muda yang menyertainya telah membawa Bajang bertangan baja untuk menyingkir. Mereka secepatnya telah menjauhi perkemahan itu. Meskipun jalan di lereng pegunungan itu agak sulit, apalagi ditempuh di malam hari, sementara tubuh Bajang bertangan baja itu sudah menjadi lemah sekali, namun ternyata kemauan Bajang yang sangat besar untuk menghindarkan diri dari tangan para pengikut Resi Belahan telah membuatnya sanggup berjalan sendiri, meskipun sekali-sekali Gelagah Putih dan Sabung Sari membantunya juga. Ketika mereka melewati puncak bukit, maka mereka pun berhenti sejenak untuk beristirahat. "Marilah, aku bantu kau berjalan," berkata Gelagah Putih, setelah mereka duduk beberapa saat sambil menghirup segarnya udara malam yang dingin. "Aku masih sanggup berjalan sendiri," desis Bajang bertangan baja sambil terengah-engah. "Kau terlalu lemah," berkata Sabung Sari. "Tidak," jawab Bajang yang kerdil itu. "Kecuali jika kalian takut aku melarikan diri. Tetapi biarlah aku berjanji bahwa aku tidak akan melarikan diri. Aku akan menerima hukuman apapun yang akan kalian berikan padaku, termasuk hukuman mati. Karena seperti yang sudah aku katakan, aku akan berterima kasih jika kalian membunuhku, daripada membiarkan aku berada di tangan para pengikut Resi Belahan itu." "Baiklah, marilah kita berjalan terus," kata Agung Sedayu. Keempat orang itu pun kemudian menuruni lereng perbukitan dan langsung melintasi bulak-bulak di Tanah Perdikan, menuju ke rumah Agung Sedayu di Padukuhan Induk Tanah Perdikan. Sementara itu langit pun mulai dibayangi oleh bayangan fajar. Namun hari masih gelap ketika mereka memasuki pintu gerbang Padukuhan Induk. Beberapa orang peronda masih berada di gardu. Mereka melihat 4 orang memasuki gerbang Padukuhan Induk. Mereka memang bertanya, dari mana mereka malam-malam baru kembali ke Padukuhan Induk. Sementara itu sambil tersenyum Agung Sedayu menjawab. "Sekali-sekali kami ingin melihat-lihat keadaan di Tanah Perdikan di waktu malam." Anak-anak muda itu juga tertawa. Tetapi mereka tidak memperhatikan orang keempat yang bersama mereka. Apalagi Gelagah Putih dan Sabung Sari sengaja menutup-nutupi orang kerdil yang berjalan dengan lemah, meskipun ia berusaha untuk tidak memberikan kesan demikian. Sinar lampu oncor yang berkeredipan di gardu itu tidak cukup terang untuk memperlihatkan luka-luka di tubuh Bajang bertangan baja itu.
Juga bajunya yang kotor dan lusuh. Bahkan bernoda darah. Menjelang fajar, mereka berempat memasuki halaman rumah Agung Sedayu. Ketika mereka naik ke pendapa, maka pintu peringgitan pun telah terbuka. Agaknya Ki Jayaraga telah mendengar geramang orang-orang yang baru datang itu. Dengan cepat Ki Jayaraga dapat mengenali suara Agung Sedayu dan kedua anak muda yang pergi bersamanya. Ketika pintu terbuka serta keempat orang itu naik ke pendapa, maka Ki Jayaraga terkejut melihat orang kerdil yang datang bersama Agung Sedayu. "Bajang Engkrek," desis Ki Jayaraga. Bajang bertangan baja menarik nafas dalam-dalam. Ia sudah tahu kalau Ki Jayaraga ada di rumah itu. Dengan nada dalam ia berdesis. "Ya, ini aku." Ki Jayaraga termangu-mangu ketika ia melihat tubuh Bajang bertangan baja yang kotor, lusuh dan terluka. Darah telah mengotori pakaian dan kulitnya. Menurut dugaan Ki Jayaraga, Bajang bertangan baja itu telah bertempur melawan Agung Sedayu dan kedua anak muda yang menyertainya, atau salah seorang dari mereka. Namun Agung Sedayu yang seakan-akan dapat membaca perasaan Ki Jayaraga itu berkata, "Aku menemukannya dalam keadaan demikian." "Kenapa?" bertanya Ki Jayaraga. "Sebaiknya kita duduk saja lebih dahulu. Ceritanya cukup panjang." Sementara itu Wacana yang berada di Gandok telah mendengar pula kehadiran Agung Sedayu bersama Gelagah Putih dan Sabung Sari. Karena itu, maka ia pun telah keluar pula dari biliknya di Gandok untuk menemui mereka. Tetapi ia pun terkejut melihat orang kerdil yang datang bersama mereka dengan penuh luka di tubuhnya. Dengan serta-merta Wacana berkata, "Siapa orang ini? Orang yang diikat itu?" Agung Sedayu yang tidak memikirkan akibat dari jawabannya berdesis, "Inilah orangnya, Bajang bertangan baja." "Jadi orang ini yang telah mengambil Raras? Jika demikian biarlah ia tetap hidup. Aku akan menantangnya berperang tanding," geramnya. "Duduklah," berkata Agung Sedayu. "Kau tidak boleh tergesa-gesa mengambil sikap. Bukankah pengalaman mengajarmu, bahwa tergesa-gesa mengambil sikap sama sekali tidak menguntungkan? Apapun yang terjadi atas diriku, aku tidak akan menyesal. Aku tahu Bajang bertangan baja seorang yang berilmu tinggi. Tetapi aku tidak akan gentar menghadapinya." "Aku tahu," berkata Agung Sedayu. "Tetapi duduklah. Dengarlah, biarlah aku bercerita mengapa aku membawa Bajang itu kemari." Wacana yang wajahnya telah menjadi merah itu berkata, "Aku tidak akan membunuhnya saat ia tidak berdaya. Aku akan menunggu sampai keadaannya menjadi pulih kembali." "Dengarlah," berkata Agung Sedayu lagi. Wacana menarik nafas dalam-dalam. Namun ia pun kemudian duduk pula bersama mereka di pendapa rumah Agung Sedayu. Sementara itu langit pun menjadi terang oleh fajar yang menyingsing. Agung Sedayu pun kemudian menceritakan apa yang telah terjadi dengan Bajang bertangan baja itu. Agung Sedayu pun menceritakan bahwa ia menemukan Bajang bertangan baja itu dalam keadaan terikat dan terluka seperti itu. Ia telah ditangkap setelah diburu untuk beberapa saat oleh beberapa orang pengikut Resi Belahan yang juga berilmu tinggi, sehingga mereka mampu menangkap Bajang bertangan baja itu. Ki Jayaraga pun mengangguk-angguk. Agaknya dendam Resi Belahan tidak terkekang lagi karena kematian Ki Manuhara. Bagi Resi Belahan, kegagalan Ki Manuhara adalah karena telah terbujuk untuk ikut serta membantu Bajang bertangan baja, justru untuk tugas yang sama sekali tidak berhubungan dengan yang tujuan sebenarnya di Mataram. Namun justru karena itu, maka Ki Jayaraga menganggap bahwa masih harus dipikirkan cara yang sebaik-baiknya untuk mengambil tindakan terhadap Bajang yang dikenalnya bernama Bajang Engkrek itu. "Orang ini masih mungkin berubah," berkata Ki Jayaraga dalam hatinya. Namun Ki Jayaraga sadar, bahwa dengan serta-merta mempercayai orang itu adalah satu keputusan yang sangat tergesa-gesa. Ketika kemudian Sekar Mirah dan Rara Wulan hadir pula di pendapa, maka tengkuk Rara Wulan pun terasa meremang. Bajang itulah yang sebenarnya ingin mengambilnya, karena ia telah diupah oleh Raden Antal. Jika saja Bajang itu berhasil, maka nasibnya akan menjadi sangat buruk di tangan Raden Antal. Ketika Rara Wulan bersama dengan Sekar Mirah, Gelagah Putih dan Sabung Sari bertemu dengan orang itu di Mataram, Bajang itu nampak lain dengan Bajang yang dijumpainya sekarang. Meskipun waktu itu Bajang bertangan baja itu dalam keadaan utuh baik tubuhnya maupun tenaganya, namun karena ia berniat meninggalkan Mataram, maka rasa-rasanya Bajang itu tidak menakutkan seperti saat itu.
Justru karena Bajang bertangan baja itu dalam keadaan lemah dan luka yang agak parah, maka di wajahnya membayang dendam dan kebencian. Namun ketika Sekar Mirah dan Rara Wulan mendengar cerita tentang Bajang yang berhasil diburu dan ditangkap oleh beberapa orang berilmu tinggi yang mendapat perintah langsung dari Resi Belahan, maka mereka pun merasa sedikit iba melihatnya. Dalam pada itu, maka sejenak kemudian Sekar Mirah dan Rara Wulan pun telah menyiapkan minuman hangat bagi mereka. Juga bagi Bajang bertangan baja. Ketika Bajang itu sempat menghirup minuman hangat dengan gula kelapa, maka terdengar suara berdesah. "Kenapa?" bertanya Agung Sedayu. "Aku sudah tidak berharap untuk dapat meneguk minuman hangat dengan gula kelapa seperti ini. Ketika tubuhku terikat, maka aku hanya berharap agar lekas mati. Tetapi ternyata aku masih sempat duduk di pendapa ini sambil meneguk minuman hangat dan gula kelapa. Aku merasa bahwa seolah-olah aku telah hidup kembali setelah aku duduk di mulut di liang kubur. Minumlah secukupnya. Bukankah aku sudah mengatakan kepadamu, bahwa mungkin kami juga akan membunuhmu?" desis Agung Sedayu. "Bukan lagi soal bagiku," jawab Bajang Engkrek itu. Katanya kemudian. "Tetapi aku sudah sempat menikmati segarnya minuman hangat ini. Nah, mana yang lebih nikmat? Kau tanpa harta benda yang bertumpuk yang kau kumpulkan bahkan dengan melakukan apa saja, membunuh menculik dan apa saja, namun seperti sekarang ini bangkit dan berpengharapan dari sekedar minum minuman hangat dengan gula kelapa? Atau kau dengan harta bendamu itu, tetapi terikat di batang pohon dengan janget yang kuat rangkap 3, dengan badan yang penuh luka yang menjadi sangat pedih karena titik-titik embun yang runtuh dari dedaunan?" "Aku tidak mengerti," desis Bajang bertangan baja. "Bajang bertangan baja," berkata Agung Sedayu. "Bukankah kenikmatan itu tidak selalu kau dapatkan dari harta benda yang barangkali menumpuk di sarangmu? Dengan susah payah kau kumpulkan uang, benda-benda berharga dan apa saja dengan cara yang justru bertentangan dengan nilai-nilai yang berlaku, bahkan tanpa segan-segan mengorbankan nyawa orang lain, namun yang akhirnya justru telah menyeretmu ke dalam kesulitan. Itu adalah kemungkinan yang sudah diperhitungkan sebelumnya," jawab Bajang bertangan baja itu sambil menunduk. "Tetapi suatu saat kau merasa bahwa seolah-olah kau hidup kembali setelah duduk di mulut liang kubur. Apakah itu terjadi karena kau memiliki harta benda dan uang yang banyak sekali?" Bajang bertangan baja itu mengangguk-angguk. Sudah berpuluh bahkan beratus kali ia mendengar teguran, nasihat dan pendapat bahwa ia telah menempuh jalan sesat. Tetapi memang ia telah memilih jalan itu, sehingga beratus kali ia mendengar hal yang buruk dari tingkah lakunya, maka sebanyak itu pula ia mencibir dan mentertawakannya. Namun ketika ia tersudut dalam keadaan yang pahit itu, maka apa yang dikatakan oleh Agung Sedayu itu bagaikan langsung menikam sampai ke pusat jantungnya. Bajang bertangan baja itu memang bertanya kepada diri sendiri, apa arti semua yang telah dilakukannya itu, jika akhirnya ia terikat tanpa dapat berbuat apapun juga selama ia mengalami siksaan yang hampir tidak tertahankan lagi. Agung Sedayu yang melihat Bajang itu merenung, tidak segera berbicara lagi. Agung Sedayu sengaja memberi kesempatan Bajang itu untuk menilai kembali tingkah lakunya. Di luar sadarnya Bajang itu memandang kepada Ki Jayaraga, seakan-akan ingin melihat jauh ke dasar hatinya. Ki Jayaraga yang melihat tatapan mata Bajang itu berkata, "Bajang Engkrek, nasibmu memang mirip dengan nasibku. Jika harta bendamu telah menjerumuskanmu ke dalam kesulitan, apalagi ketamakanmu itu, maka kesombongan dan kebanggaanku atas ilmuku pun telah membuat hatiku sakit. Mungkin kau telah mendengar bahwa semua murid-muridku telah terjerumus ke dalam dunia yang kelam. Semuanya. Bahkan ada di antara mereka yang telah menjadi bajak laut yang ganas. Karena itu, aku harus menilai kembali langkah-langkah yang pernah aku tempuh untuk sebagian besar waktuku selama aku hidup. Baru kemudian aku menemukan sesuatu yang berarti, setelah aku menjadi semakin tua, bahkan hampir renta sekarang ini. Aku menemukan seorang murid yang benar-benar mampu menebus kegagalan-kegagalanku sebelumnya. Maksudku, aku menumpang mengakunya sebagai muridku, meskipun kepribadiannya sudah terbentuk sebelumnya." Bajang bertangan baja menarik nafas dalam-dalam. Katanya hampir kepada dirinya sendiri. "Seandainya aku masih mempunyai waktu untuk merenungi keadaanku." "Kenapa seandainya?" bertanya Agung Sedayu. "Jika kalian mengambil keputusan untuk membunuhku, maka aku tidak akan sempat merenunginya apalagi memperbaikinya," jawab Bajang bertangan baja. "Ya.
Agung Sedayu mengangguk-angguk. Kemungkinan itu memang ada. Sampai sekarang persoalan Raras masih belum tuntas. Jika Resi Belahan mendendammu karena Ki Manuhara telah kau seret ke dalam bencana, bahkan kematian, maka kami pun mendendam karena persoalan Raras sampai sekarang justru berkembang semakin buruk. Raras sendiri masih terganggu ketenangannya. Ia selalu dibayangi ketakutan. Bahkan setiap saat. Bajang itu menundukkan kepalanya. Semua itu adalah karena kau menginginkan upah, desis Agung Sedayu. Bajang bertangan baja itu mengangguk-angguk. Katanya dengan nada berat. Ya. Sekarang aku sempat melihat. Itulah yang aku lakukan. Baiklah, berkata Agung Sedayu. Untuk sementara kau berada di sini bersama kami. Aku belum tahu apa yang ingin kami lakukan. Salah satu kemungkinan adalah membunuhmu. Tetapi kami tidak ingin mengurungmu seperti mengurung seorang tawanan. Meskipun kau diawasi, tetapi kau bebas bergerak di halaman rumahku. Tetapi ingat, di sini ada Rara Wulan yang justru merupakan sasaran utama dari kerjamu selama kau di Mataram. Bukankah kau mendapat upah untuk mengambil Rara Wulan? Jika kau masih mencoba untuk menjualnya, maka kau akan tahu akibatnya. Kami dapat berbuat lebih buruk dari Resi Belahan. Tidak, jawab Bajang bertangan baja. Aku tidak akan berbuat apa-apa lagi. Bukankah Tumenggung Reda Selaputi sudah ditangkap? Jadi karena tidak ada lagi orang yang mengupahmu maka kau urungkan niatmu, berkata Agung Sedayu. Bagaimana jika kelak ada orang lain yang mengupahmu untuk mengambil Rara Wulan atau Raras, atau mungkin istriku? Tidak. Tentu tidak, jawab Bajang bertangan baja. Tetapi beri kesempatan aku untuk merenungi jalan hidupku. Jika kalian akan membunuhku, lakukanlah setelah tenggang waktu beberapa lama. Sebelum mati aku ingin mengenali diriku dan menyembuhkan luka-lukaku. Bahkan seandainya aku harus berada di dalam bilik yang sepi dan gelap. Sudahlah. Sekarang jika kau ingin membersihkan dirimu, lakukanlah. Jika kau mencoba untuk melarikan diri, maka hidupmu akan diakhiri. Bukankah kau tahu bahwa Gelagah Putih hampir saja membunuhmu di pinggir susukan kali opak itu, berkata Agung Sedayu sambil berpaling kepada Gelagah Putih. Di luar sadarnya Bajang bertangan baja itu memandang Gelagah Putih pula. Anak itu masih sangat muda. Tetapi ilmunya bukan kepalang. Anak itu pula yang disebut oleh Ki Jayaraga anak muda yang diakunya sebagai muridnya, meskipun kepribadiannya sudah terbentuk sejak sebelumnya. Aku tidak akan melarikan diri, berkata Bajang bertangan baja. Aku berjanji, meskipun di sini ada kemungkinan bagiku untuk dihukum mati. Kami belum dapat dengan serta-merta mempercayaimu, desis Agung Sedayu pula. Aku mengerti, sahut Bajang bertangan baja. Kemudian diantar oleh Gelagah Putih, Bajang bertangan baja itu pergi ke Pakiwan. Ternyata bukan hanya Gelagah Putih yang mengawasinya. Tetapi juga Sabung Sari dan bahkan Wacana. Tetapi Bajang bertangan baja memang tidak berniat untuk melarikan diri. Ketika ia mandi, maka alangkah pedihnya luka-luka di tubuhnya. Tetapi Bajang itu membersihkan dirinya dari noda-noda darah dan debu dan kotoran lainnya. Sementara itu Agung Sedayu telah meminjaminya pakaian, meskipun terlalu besar. Demikian Bajang bertangan baja selesai mandi, maka ia pun tidak menemui Agung Sedayu lagi di rumahnya. Ternyata Agung Sedayu telah pergi ke barak. Karena itu kepada Ki Jayaraga ia berkata, apakah aku diizinkan untuk mengobati luka-lukaku? Dengan apa? Bertanya Ki Jayaraga. Aku kira di sini ada obat apapun juga, jawab Bajang bertangan baja itu. Bukankah kau memiliki pengetahuan yang tinggi tentang obat-obatan? Ki Manuhara tidak akan bertahan hidup jika ia tidak kau obati. Kami yakin akan hal itu, jawab Ki Jayaraga. Ya. Aku telah menolongnya. Aku telah menyelamatkan nyawanya. Karena itu, maka ia bersedia membantuku meskipun agak terpaksa, sehingga justru telah merenggut nyawanya, sehingga membuat Resi Belahan menjadi sangat marah kepadaku, jawab Bajang bertangan baja. Tetapi apakah aku sempat membuatnya sekarang? Dalam keadaan seperti ini? Jika kau ingin membuat, buatlah jika bahannya dapat kita temukan di halaman rumah ini, berkata Ki Jayaraga. Tetapi Anggir Agung Sedayu memang mempunyai tanaman berjenis-jenis empon-empon, karena murid orang bercambuk itu juga mempelajari serba sedikit tentang pengobatan. Bajang bertangan baja itu mengangguk-angguk. Katanya,
Baiklah. Tolonglah, jika kau tidak berkeberatan, aku ingin melihat tanaman empon-empon itu. Gelagah Putih dan Sabung Sari kemudian membawa bajang bertangan baja itu ke kebun di belakang. Ternyata bahwa di kebun itu ditemukan jenis empon-empon yang diperlukan bajang bertangan baja untuk mengobati luka-lukanya yang cukup parah. Kami juga mempunyai obat yang sudah jadi jika kau memerlukannya, berkata Gelagah Putih. Tetapi bajang itu berdesis. Aku telah menemukan bahan obat-obatan yang sangat baik. Di sini tentu ada pipisan. Dengan pipisan bajang itu telah membuat obat bagi dirinya sendiri. Justru karena bajang itu memiliki pengetahuan yang tinggi tentang ilmu obat-obatan, maka ia lebih yakin akan obatnya sendiri. Sementara itu, di barak pasukan khusus Mataram yang ada di Tanah Perdikan Menoreh, Agung Sedayu telah menyiapkan satu kelompok khusus yang dapat bergerak setiap saat. Melihat jumlah gubuk-gubuk yang tiba-tiba saja muncul di lereng bukit itu, maka Agung Sedayu memperkirakan bahwa jumlah orang yang membuatnya dan yang tinggal di dalamnya cukup banyak. Mungkin mereka memang orang-orang yang peradabannya agak tertinggal di belakang dibanding dengan penghuni Tanah Perdikan Menoreh, tetapi mungkin juga justru orang yang memiliki kecerdikan namun licik, sehingga wujud itu hanya sekedar topeng untuk mengelabuhi orang-orang Tanah Perdikan Menoreh dan Kademangan Keleringan. Kita harus berjaga-jaga. Segala kemungkinan dapat terjadi, berkata Agung Sedayu. Kepada Ki Lurah Branjangan yang ada di barak itu ia berpesan. Mungkin besok aku tidak datang, atau terlambat datang di barak ini. Di rumahku ada bajang bertangan baja. Bagaimana mungkin bajang itu ada di rumahmu? Bertanya Ki Lurah Branjangan. Dengan singkat Agung Sedayu menceritakan malapetaka yang menimpa bajang bertangan baja itu, sehingga orang kerdil itu jatuh ke tangan Agung Sedayu. Memang mungkin seseorang itu berubah, berkata Ki Lurah Branjangan. Tetapi bagaimanapun juga kau harus berhati-hati dengan bajang itu. Ia tentu orang yang licik, cerdik, dan sama sekali tidak berbelas kasihan, apalagi merasa berhutang budi. Ya Ki Lurah, berkata Agung Sedayu. Kami semua tidak begitu saja mempercayainya. Ki Lurah Branjangan mengangguk-angguk. Namun persoalan yang disampaikan Agung Sedayu bukan saja tentang kehadiran bajang bertangan baja di rumahnya, tetapi juga persoalan antara Wacana dan Sabung Sari. Tetapi persoalan Wacana dan Sabung Sari telah dapat diselesaikan. Ternyata Sabung Sari cukup bijaksana, meskipun sebelumnya perasaannya seperti terbakar oleh sikap Wacana, berkata Agung Sedayu kemudian. Ki Lurah Branjangan menarik nafas dalam-dalam. Katanya, syukurlah. Mudah-mudahan persoalan Raras itu cepat dapat diselesaikan. Namun sementara itu persoalan Resi Belahan telah mulai membayangi Tanah Perdikan ini. Ya. Itulah sebabnya aku telah menyiapkan sekelompok prajurit pilihan dari antara pasukan khusus ini yang setiap saat dapat digerakkan, sebagaimana ketika Tanah Perdikan ini diganggu oleh Ki Manuhara. Ki Lurah Branjangan mengangguk-angguk. Katanya, ternyata masih banyak yang harus kita lakukan. Justru kita mengaku bagian dari keutuhan Mataram. Ya, sahut Agung Sedayu. Itu merupakan tanggung jawab kita di sini. Besok aku akan pergi ke Padukuhan Induk, berkata Ki Lurah Branjangan pula. Demikianlah, hari itu Agung Sedayu memang pulang lebih cepat dari biasanya. Kehadiran bajang bertangan baja di rumahnya tetap merupakan persoalan baginya. Agung Sedayu masih belum tahu, apa yang akan dilakukannya kemudian atas bajang bertangan baja. Atau kemudian ia harus mempercayainya bahwa bajang bertangan baja itu akan berubah. Demikian Agung Sedayu sampai di rumah, maka yang pertama-tama ditanyakan adalah bajang bertangan baja, yang ternyata ada di serambi samping bersama Ki Jayaraga. Agung Sedayu mengangguk-angguk kecil. Sementara Sekar Mirah menghidangkan minumannya, maka ia pun berdesis perlahan. Yang memerlukan perhatian bukan bajang bertangan baja itu. Jadi siapa? Bertanya Agung Sedayu. Sabung Sari. Orang yang diikat itu? Jawab Sekar Mirah. Kenapa? Agung Sedayu mendesak. Ia lebih banyak diam dan termenung. Aku tidak tahu apa yang dipikirkannya. Agung Sedayu mengangguk-angguk pula. Sekar Mirah yang duduk di sebelahnya berdesis. Tetapi kepada Gelagah Putih ia bertanya, kenapa Raras justru tertarik kepadanya, sebagaimana dikatakan oleh Wacana. Agung Sedayu tersenyum sambil berdesis.
Ia justru mulai memikirkan gadis itu. Tetapi bagaimana dengan Raden Teja Prabawa? Bertanya Sekar Mirah. Agung Sedayu termangu-mangu sejenak. Dengan nada rendah ia menjawab. Sebenarnya Sabung Sari tidak ingin menyakiti hati Raden Teja Prabawa. Sebelum wacana datang kepadanya dan mempersoalkan hubungan Sabung Sari dengan Raras, Sabung Sari sudah berniat untuk menyingkir dari garis hubungan antara Raras dengan Raden Teja Prabawa, meskipun sebenarnya hatinya memang tertarik kepada gadis itu. Namun sekarang keadaannya jadi berbeda. Justru karena Sabung Sari mendengar bahwa Raras tertarik kepadanya, maka ia mulai memikirkan kembali gadis yang memang menarik perhatiannya itu. Sekar Mirah mengangguk-angguk kecil. Katanya, sebenarnya aku merasa kasihan kepada Sabung Sari, tetapi juga kasihan kepada Raden Teja Prabawa. Kita memang tidak dapat terlalu banyak ikut campur dalam persoalan ini. Berbeda dengan persoalan hilangnya Raras. Sekar Mirah bangkit dari tempat duduknya sambil berdesah. Mudah-mudahan diketemukan jalan yang terbaik. Namun demikian ia berkata. Kau makan lagi Kakang? Kata Agung Sedayu. Tidak. Aku sudah makan di barak. Nanti saja bersama-sama dengan yang lain. Sekar Mirah pun kemudian meninggalkan Agung Sedayu sambil berkata. Aku akan mempersiapkan makan malam. Rara Wulan sudah berada di dapur. Sepeninggal Sekar Mirah, maka Agung Sedayu meneguk minumannya sampai kering. Kemudian ia pun pergi ke Serambi pula dan duduk bersama Ki Jayaraga dan Bajang Bertangan Baja. Bajang Bertangan Baja sudah nampak lebih tenang. Wajahnya pun sudah tidak nampak terlalu pucat lagi. Aku telah mengambil beberapa jenis akar empon-emponmu, berkata Bajang itu. Kau telah meramu obat-obatan bagimu sendiri, bertanya Agung Sedayu. Ya, jawab Bajang Bertangan Baja. Di kebunmu terdapat berjenis-jenis empon-empon dan perdu yang baik sekali untuk membuat obat-obatan. Bahkan jenisnya terlalu banyak, sehingga apapun yang diperlukan bagi obat-obatan terdapat di kebunmu. Hanya sekedarnya, sesuai dengan pengetahuanku yang sempit tentang pengobatan, jawab Agung Sedayu. Bahkan katanya kemudian. Sedangkan kau tentu memiliki ilmu pengobatan yang tinggi, sehingga kau mampu mengobati Ki Manuhara setelah orang itu berbenturan ilmu dengan Ki Jayaraga. Ki Jayaraga juga berkata demikian, sahut Bajang itu. Agung Sedayu itu pun kemudian bertanya kepada Bajang Bertangan Baja itu. Nah, keadaanmu sekarang sudah menjadi lebih baik. Apa rencanamu? Bajang Bertangan Baja itu mengerutkan dahinya. Pertanyaan itu justru membuatnya heran. Sejenak kemudian maka ia pun menjawab. Aku tidak mempunyai rencana apapun. Bukankah kau yang akan menentukan nasibku? Bahkan mungkin kau akan membunuhku. Tetapi seperti yang sudah aku katakan, aku sudah merasa sangat berterima kasih, bahwa aku masih sempat mengecap asinnya garam dan manisnya gula untuk sehari ini. Jika aku masih saja terikat di batang pohon itu, maka yang akan aku terima tidak kurang dari lecutan cambuk dan sayatan pisau di tubuhku. Agung Sedayu menarik nafas panjang. Dipandanginya Bajang Bertangan Baja itu sekilas. Ternyata orang itu sudah benar-benar pasrah. Agung Sedayu tidak lagi melihat sepercik api pun di matanya. Namun dengan demikian, kepercayaan yang memang mulai tumbuh di dada Agung Sedayu justru menjadi semakin besar. Meskipun demikian Agung Sedayu tetap berhati-hati menghadapi orang selicin Bajang Bertangan Baja itu. Ia dapat mengenakan berpuluh kedok di wajahnya untuk menyamarkan warna hatinya yang sebenarnya. Dalam pada itu, orang-orang yang berada di perkemahan telah menjadi gempar. Tawanan mereka yang dianggap tidak akan dapat lolos itu ternyata telah hilang. Dua orang yang bertugas jaga malam itu telah dihadapkan langsung kepada Ki Tempuyung Putih. Kami telah diserang dengan tiba-tiba. Singa Larap mencoba membela diri. Tetapi Ki Tempuyung Putih membentak. Kau tentu tertidur nyenyak. Demikian pula Wirasandi. Tidak Ki Tempuyung Putih. Kami duduk bersandar pohon. Tiba-tiba saja kami disentuh oleh orang-orang yang tidak kami ketahui datangnya. Ketika kami bangkit, maka tengkuk kami telah dipukulnya sehingga kami menjadi pingsan. Jadi begitu mudahnya Singa Larap dan Wirasandi dijatuhkan lawan? Lalu apa artinya nama yang selama ini kau sombongkan kepada kawan-kawanmu, bentak Ki Tempuyung Putih. Tetapi yang terjadi benar-benar di luar kemampuan kami, jawab Wirasandi.
Agaknya Ki Tempuyung Putih benar-benar sudah menjadi marah, sehingga tangannya telah menyambar mulut Wirasandi sehingga ia mengaduh kesakitan. Jika kau tidak tertidur, telingamu yang kau banggakan itu tentu mendengar langkah orang itu mendekat. Ki Tempuyung Putih hampir berteriak. Wirasandi tidak berani menjawab lagi. Kepalanya justru menunduk dalam-dalam. Demikian pula singa larap yang garang itu. Sebenarnya lah bahwa Ki Tempuyung Putih memang menjadi bingung. Ia bertanggung jawab atas hilangnya bajang bertangan baja, meskipun ia masih merasa beruntung bahwa ia pula lah yang memimpin beberapa orang berilmu tinggi saat memburu bajang bertangan baja, sehingga Resi Belahan tentu akan memperhitungkannya pula. Meskipun bagaimanapun juga Resi Belahan akan menanyakannya, tetapi kesalahan itu tentu akan diperhitungkan dengan hasil penangkapannya pula. Tetapi Ki Tempuyung Putih memang merasa sangat kecewa, bahwa usahanya dengan susah payah memburu bajang bertangan baja itu akhirnya sia-sia. Tetapi Ki Tempuyung Putih tidak menghukum Wirasandi dan Singa Larap lebih berat lagi, karena keduanya pun telah membantunya memburu bajang bertangan baja itu. Bersambung ke bab 407. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.